Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ya, Bu. suara saya terdengar jelas ya, udah dijawab kok ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Ya, sehat-sehat semua ya, kalian ya. Ya, saya udah ini ya, kemarin udah share materi untuk hari ini. Materi selama nanti itu yang ada yang judulnya materi itu maksud saya materi selama 1 semester, tapi bukan isi materinya, cuma gambarannya apa saja. Sudah dilihat kah? Sudah dibaca? Atau belum tahu? Sudah dibaca semua? Judulnya aja yang dibaca. Apa gimana? Adakah yang sudah membaca? Belum ya? Ya udah, kemarin kan saya sempat bertanya ya, ini gimana nih kita caranya nanti perkuliahannya, karena kan kemarin saya sudah nyampein juga ya kalau ada yang mengatakan dari teman saya masukan kemarin, saya ingat ya kalian, saya bilang, saya cerita kalau mahasiswa nih apa kalau 2 jam dosennya ngomong terus gitu pasti akan bosen gitu ya, sejam aja gitu kan, terus kemudian mahasiswa baca sendiri dan di situ kita diskusikan kayak gitu kan. Tapi kemudian kemarin siapa yang kasih masukan tuh, lupa saya. Kalau ya udah Bu, nggak apa-apa gitu kan, selama 2 jam ya cerita disambil juga mungkin saya bertanya pada kalian gitu ya, jadi supaya mudah-mudahan lah insya Allah nggak bosen gitu ya. Oke. Kemarin saya share materi, ada yang pendahuluan sama kemudian ada yang konsep dasar. Apa kita bahas itu dulu aja ya hari ini, sama nanti kemudian seandainya masih ada waktu kita pindah ke jasa ya, karena kemarin kan udah sedikit lah ya kita ngobrol bahwa pemasaran industri pemasaran pariwisata itu kita akan bahasnya tuh lebih memang difokuskan pada pemasaran jasa gitu ya. Terus kemarin juga sempat saya tanya, kalian menjawab dengan bagus ya. Apa aja sih proses pemasaran itu, kalian sudah menjawab dengan lengkap ya. Ada beberapa mahasiswa gimana yang namanya proses pemasaran itu, bagaimana intinya perusahaan itu memindahkan dalam artian bukan ngirim ya, memindahkan produk dari perusahaan kemudian menuju ke konsumen akhir ya. Nah, cuma bagaimana produk itu bisa pindah kan gitu ya. Gimana sih produk itu bisa pindah gitu kan? Tentunya produk itu harus benar-benar sesuai. Nah, ketika perusahaan itu mempunyai produk yang sesuai dengan pasarnya, dan kemudian sesuai itu dalam artian produknya benar-benar sesuai dari sisi jenis produknya, macam produknya, fitur produknya itu semua sesuai, kemudian harganya sesuai, cocok dengan pasar yang dituju, terus kemudian timing ya saat menjualnya, kapan dia harus promosi dan lain sebagainya itu sesuai dan tepat sasaran pada orang-orang yang memang menjadi pasarnya, dan kemudian orang-orang itu juga akan dengan mudah memperoleh produk tersebut, jadi nggak bingung. Kadang kan kalau kalian lihat ya ada produk itu gimana nih cara belinya, cara pesannya gimana, nggak ngerti gitu ya. Kadang juga pengalaman belanja menjadi suatu hal yang kurang nyaman bagi kalian, maka kalian tidak akan beli produk itu. Artinya kan produk itu nggak akan berpindah, ya kan, nggak akan dibeli gitu kan. Nah, makanya itu yang kemudian dipelajari ya, gimana sih caranya supaya semua strategi yang dilakukan itu tepat ya, tepat sasaran, sehingga penjualan itu akan terjadi dengan sendirinya gitu. Jadi orang nggak akan sampai susah payah gitu ya
gimana caranya menjual produknya. Kalau semuanya sudah dirancang dengan sesuai dengan tepat gitu, akan akan dibeli produknya. Nah, seperti juga yang saya sampaikan kemarin, sebenarnya ilmu pemasaran ini kan sangat dekat dengan kalian ya, dengan kehidupan kalian sehari-hari. Dari kecil mungkin ya kalian sudah diajari oleh orang tua kalian ya, bagaimana memilih produk dan lain sebagainya. Nah, saya bilang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya coba aja dari tadi pagi kalian bangun gitu ya. Misalnya dari bangun, kemudian kalian nyalain, membuka, pegang HP aja ya, di situ akan ada banyak kalian buka Instagram misalnya ya, itu ada banyak promosi, itu kan kegiatan pemasaran ya. Kalau kalian follow orang-orang yang jualan produk gitu ya, dia akan pagi-pagi sudah ada iklannya mereka. Kemudian kalian keluar misalnya ya naik kendaraan gitu, kalian lihat di kanan kiri itu ada baliho dan lain sebagainya. Itu juga kegiatan pemasaran dari orang-orang tersebut ya. Tinggal nanti apakah kalian akan tertarik apa enggak kan gitu ya dengan produk yang mereka tawarkan gitu ya. Sementara dari pihak kita pun kalian juga makhluk ekonomi kan, saya bilang makhluk sosial yang tentunya akan berkegiatan secara ekonomi. Saya juga sudah mengatakan sepintas ya kemarin bahwa kalian diajarkan untuk memilih produk yang benar-benar sesuai dengan kalian ya dari kecil. Orang yang menggunakan rasio kan seperti itu ya. Jadi kita akan mencari produk yang benar-benar sesuai, produk yang benar-benar mempunyai manfaat bagi kita. Itu orang yang menggunakan rasio. Namun di balik itu ada banyak orang-orang yang terkadang itu di luar atau nalar kita gitu ya untuk membeli produk. Itu juga bisa menjadi sasaran seorang marketing. Jadi satu produk itu belum tentu hanya ditujukan pada satu kelompok saja, kelompok orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kadangkala ada satu kelompok orang yang sebenarnya tidak butuh produk itu, tetapi dia membeli produk itu karena prestis ya. Jadi, nah ada kelompok yang seperti itu. Ya, nanti kalau yang kita pelajari kan sebenarnya basic banget ya. Nanti kalau kalian sudah masuk ke strategi, suatu saat kalian berminat, kalian tertarik dengan marketing, kalian akan belajar tentang itu ya, lebih mensup lagi bahwa ini satu produk ada dua sasaran. Artinya berarti ketika kalian mempromosikan produk itu ya harus yang satunya benar-benar untuk orang yang butuh ya, yang satunya lagi untuk orang-orang dengan kenapa dia beli produk itu karena prestis, karena ya gengsi ya, karena itu kan bahasanya berbeda tentunya dengan orang yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Jadi itu yang istilahnya tuh betapa rumitnya gitu ya kalau kita bilang masalah yang ada dalam ilmu pemasaran. Nah, kita belajar hanya 1 semester saja, sementara yang lainnya belajar bisa sampai dengan bersemester-semester ya, maksudnya dalam artian ya memang ada jurusan pemasaran kan, kemudian ada S2-nya, ada S3-nya ya, tentunya kalian bisa memahami sekali bahwa apa yang kita pelajari selama 1 semester ini benar-benar baru masih basicnya aja ya. Dan kalau kalian tertarik, silahkan kalian baca, pelajari lebih lanjut gitu ya, buku-buku ya tentang pemasaran gitu ya. Oke. Nah, untuk hari ini saya share materi ya yang kemarin sudah saya bagikan di Google Classroom. Terima kasih ya udah dibuatkan. Kemarin saya dibantu Fahmi, kemudian ada Tania ya dan juga teman-teman yang lain. Saya masuk ke sebentar. Belum saya share. Oke. Konsep. Pendahuluan dulu aja ya. Saya lalui cepat aja nanti kalau yang ini ya, karena kan kalian bisa baca sendiri. Tapi mungkin bagi yang sudah membaca, ada yang mau ditanyakan, mungkin ada terkait dengan materi yang saya upload, mungkin ada yang membingungkan. Ada ya? Belum dibaca. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kegiatan pemasaran itu adalah proses yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan memindahkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ini saya kira kita lalui aja ya. Nah, cuma ada kata yang dimerahkan sehingga mereka memperoleh kepuasan ketika mengkonsumsi apa yang mereka beli. Itu penting ya. Jadi nanti ada sih apa sih yang dimaksud dengan puas ya. Jadi seperti apa sih orang itu dikatakan puas gitu ya.
orang dikatakan puas itu kan kalau dia itu sesuai dengan ekspektasinya dia kan. Jadi apa yang dia bayangkan tentang produk tersebut, dan ketika produk itu dia konsumsi, produk itu dia apa namanya gunakan atau apapun ya, itu sama dengan apa yang dia bayangkan, apa yang dia gambarkan gitu, sehingga dia merasa puas ya kan. Nah, seorang marketer itu tugasnya adalah selain juga dia menjual produk itu adalah menjamin bahwa mereka para konsumen kalian jadi puas kan. Nah, makanya untuk pas banyak ya banyak marketer-marketer yang kemudian menggunakan strategi bahwa apa yang digambarkan itu nantinya itu dia tidak memaksimalkan banget gitu ya istilahnya. Jadi memaksimalkan banget persepsi orang gitu loh, seringkali seperti itu. Jadi nanti ketika orang itu benar-benar melihat produknya atau benar-benar menggunakan, dia akan sangat puas gitu ya. Nah, contohnya kayak misalnya berupa pemberian hadiah yang tidak disampaikan sebelumnya, seringkali gitu ya, kita nggak nyangka. Jadi ketika kalian mengkonsumsi atau membeli suatu produk, ternyata oh ada hadiah di belakangnya. Jadi setelah selesai, oh ini ada hadiah Bu, itu kan rasanya kayak seneng banget gitu ya, karena sebelumnya tidak berpikir bahwa itu akan diterima. Jadi ada beberapa marketer, ada beberapa penjual ya, atau marketer yang kemudian dia menggunakan strategi itu, gitu ya. Nah, keterkaitan juga dengan kepuasan ini, artinya karena tadi dikatakan bahwa ekspektasi dan kenyataan itu harus minimal sama, ya, maka orang tua kami bilang puas. Maka nantinya kalau kalian sebagai seorang marketer atau kalian menjual suatu produk itu jangan sekali-sekali membuat promosi atau apapun yang terlalu melebih-lebihkan, ya. Karena sekarang kalau kalian melihat ada misalnya kalian lihat promosinya orang gitu ya, wah kayaknya bagus banget, dan ketika produknya datang itu tidak sesuai, pasti kalian tidak akan bekerja sama lagi, tidak atau membeli produk dari perusahaan tersebut kan, itu ya. Jadi ya promosi segala macam itu harus apa adanya, ya sesuai apa yang mereka punya, dan tentunya dengan kelebihan. Jadi dengan sesuatu kelebihan yang menarik gitu yang kalian punya, ya harusnya seperti itu. Kalau kalian perhatikan ya, hotel gitu ya, restoran, mereka yang sudah punya yang hotel dan restoran ternama, yang mungkin yang masih baru juga, yang dan mereka menyadari betul bahwa menipu dalam tanda kutip itu tidak akan menjerumuskan mereka sendiri, ya, maka mereka akan menggunakan konten promosi yang benar-benar sesuai ya dengan kenyataannya. Bahkan ada kalanya, ternyata barangnya aslinya tuh lebih bagus, seringkali seperti itu, ya. Oke. Bisa ingatin aja, ini ada beberapa definisi, ini punya yang Kotler, ya. Proses sosial dan manajerial yang mengakibatkan individu dan kelompok meroleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk, dan nilai dengan pihak lain, ya. Jadi intinya kan bagaimana strategi yang harus dilakukan perusahaan agar produk itu dibeli. Bisa lebih cepat aja. Ini ada dari sama masih ya. Balikin lagi. Oke, American Marketing Association. Ini juga sama, suatu aktivitas kelompok organisasi dan proses untuk membuat, mengkomunikasikan, mengantar, dan bertukar penawaran yang mempunyai nilai bagi konsumen, klien, partner, dan masyarakat luas. Ya, hampir sama ya, intinya seperti itu. Kemudian ya ini bisa kalian lihat sendiri lah. Nah, ada Peter Drucker. Keseluruhan pemasaran bersifat sangat mendasar sehingga tidak dapat dilihat sebagai fungsi yang terpisah. Ya, pemasaran bukan hanya sekedar perluasan dari penjualan. Pemasaran adalah keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang akhir yang ingin dicapai. Jadi sudut pandang pelanggan. Keberhasilan bisnis bukan ditentukan oleh produsen, melainkan oleh pelanggan. Ya, di sini dikatakan bahwa pemasaran bukanlah sekedar perluasan dari penjualan ya, karena kalau kemarin kalian sudah saya tanya kan, sebenarnya pemasaran itu apa sih? Kalian jawab, ada produksi Bu, ada ini dan sebagainya. Ya, di situ tidak hanya membicarakan tentang penjualan saja kan, ya walaupun endingnya adalah menjual, tapi pemasaran tidak hanya sekedar menjual. Ya, kalau pemasaran termasuk juga riset, ya, sistem komunikasinya bagaimana yang harus dirancang ya untuk bagaimana kita berkomunikasi terhadap masyarakat kan gitu ya, termasuk juga tadi riset.
ya. Bagaimana termasuk juga ada yang namanya saya kok lupa ya mau ngomong apa. Jadi hal-hal yang dilakukan terkait dengan penyelidikan gitu ya, marketing intelijen ya termasuk juga itu. Ya, jadi ada banyak ya. Jadi bahkan kalau saya bilang nih kalau orang bisnis ya mau bisnis ya itu pangkal dari sebuah bisnis adalah pemasaran. Jadi apabila kalian mengerti ilmu pemasaran, maka bisnis itu akan lebih bisa dijalankan dengan baik ya. Nah, saya senang banget nih kan ini ada perubahan kurikulum kan sebenarnya. Ada kalian nanti akan dapat mata kuliah kewirausahaan pariwisata. Sepertinya masih ada karena di semua program studi itu harus ada yang namanya kewirausahaan. Nah, kan ada perubahan ya. Kalau yang dulu itu marketing itu diberikan setelah kewirausahaan. Jadi kalian akan dapatkan marketing itu di semester 5. Tapi sekarang kalian dapatkan di semester 2. Nah, saya tuh senang banget dengan perubahan ini karena menurut saya inti dari sebuah bisnis adalah pemasaran. Jadi harusnya kalian sebelum dapat mata kuliah kewirausahaan, kalian pelajari dulu pemasaran. Walaupun ya itu tadi sebenarnya sudah akrab ya, tapi kan kadang-kadang orang nggak apa ya istilahnya tuh nggak kurang peka, kurang peduli gitu ya. Nah, kalau kalian yang dulu SMA atau SMP sudah diajarin ya berwirausaha di sekolah dan kemudian kalian aktif, tuh kalian lebih bisa lebih mudah untuk memahami gitu ya bisnis nanti ketika kalian ngambil mata kuliah kewirausahaan tanpa kalian mengambil mata kuliah pemasaran dulu. Tapi kan ada beberapa yang belum mungkin waktu itu di sekolahnya ada tetapi nggak ada minat gitu ya, kurang tertarik, nggak peduli dan lain sebagainya kayak gitu ya. Yang penting nilainya bagus. Jadi esensi dari bisnis itu apa tuh kurang dipahami waktu itu gitu ya. Oke, saya langsung aja. Oh, di sini ada dikatakan bahwa pemasaran adalah keseluruhan bisnis yang dilihat dari sudut pandang akhir yang ingin dicapai, yakni sudut pandang pelanggan. Keberhasilan bisnis bukan ditentukan oleh produsen, melainkan oleh pelanggan. Kalau kalian baca bukunya Kotler, itu ada contohnya di depan ya, di halaman paling depan. Jadi kalau Kotler itu kan dia sebelum masuk ke teori, dia akan ada cerita-cerita dulu supaya kalian, bagi mereka yang membaca, itu bisa ngerti, oh gambarannya begini gitu ya, dari teori-teori ini. Jadi ada yang sudah membaca mungkin ya. Belum ya. Jadi kalau di situ tuh diceritakan tentang seseorang gitu ya. Saya lupa tapi namanya siapa. Intinya gini, dia itu bekerja di sebuah hotel gitu ya. Dan kemudian dia di orang pemasaran ya, marketer gitu ya. Dia bekerja di departemen marketing di hotel tersebut. Nah, terus kemudian pada suatu saat tuh dia nerima pesanan dari pelanggan. Untuk kan kasusnya kejadian udah lama banget ya, udah tahun berapa tahun ya, 1000 berapa, 19 berapa. Nah, dia dapat pesanan dari tamu gitu ya, terkait dengan meeting ya. Jadi ada acara meeting, kemudian dia menggunakan round table gitu ya. Nah, di kebiasaan dari hotel itu adalah di setiap round table itu ada 10 orang gitu ya yang duduk di situ. Nah, kemudian si tamunya itu si calon pelanggan maksud saya itu dia menghendaki gimana kalau 8 saja gitu ya di round table-nya itu isinya 8 saja. Nah, ini si marketernya ini kan yang menerima order ya, kemudian dia informasikan ke bagian banket kan. Nah, kemudian bagian banket itu bagian ini ya, divisi yang memang mengurusi pesta, meeting dan lain sebagainya itu ya. Mungkin yang udah terbiasa dengan kalian udah terbiasa dengan istilah-istilah itu ya pastinya ya. Nah, itu diserahkan ke sana, kemudian sama banket biasanya mereka diskusikan dalam satu kelompok mereka dan kemudian jawabannya adalah dengan tulisan yang besar itu tidak bisa gitu ya. Jadi hotel tidak bisa melayani satu meja itu untuk 8 orang kayak gitu. Harus 10 karena aturannya selama ini 10 gitu kan. Nah, si marketer ini bukan terus kemudian dia menyampaikan kepada tamunya atau calon pelanggannya bahwa wah nggak bisa, maaf nggak bisa gitu ya, kita nggak bisa melayani itu, tetapi dia berpikir kenapa nggak bisa gitu ya, apakah bisa ini diselesaikan dengan baik dan akhirnya si tamu juga bisa terima 8. Nah, kemudian dia cari tahu kenapa, ternyata ada peraturan di perusahaan tersebut bahwa setiap satu waiters ya itu harus melayani 10 orang dalam satu meja.
Ya itu aturannya seperti itu untuk kemudian dia mendapatkan apa namanya salary, gaji, upah atau apapun ya, tip dan lain sebagainya. Itu jadi aturannya satu orang tuh harus melayani 10 gitu kan. Nah, kemudian dia berpikir alasannya itu. Artinya kan kalau misalnya dalam satu meja itu hanya berisi 8 orang, si waitersnya itu bayarannya kurang kan? Atau kalau tidak, perusahaan atau hotel itu tetap membayar dengan 10, tetapi hanya melayani 8. Berarti kan perusahaan yang dirugikan. Ya kan? Nah, kemudian dicari solusi. Gimana kalau misalnya tetap 8, tetapi si konsumen tuh mau ngebayar sisanya atau selisihnya gitu kan? Gimana? Nah, akhirnya dia komunikasikan dengan konsumennya kan, dengan calon pelanggannya itu. Dia sampaikan keadaannya, aturannya begini, tapi saya ada solusi gimana kalau seandainya dia menambah. Ya kan? Nah, yang terjadi karena memang dia mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan lain sebagainya, yang terjadi adalah pada akhirnya pelanggan itu mau membayar untuk selisihnya. Jadi bisa dilayani dengan baik. Nah, itu setelah itu dia menjadi seorang marketer yang semua memang dia punya pandangan seperti itu, dan kemudian dia menjadi orang yang sangat sukses di karirnya gitu ya. Nah, itu adalah artinya bahwa yang namanya pemasaran itu kita memang harus melihat dari sudut pandang pelanggan ya. Seandainya kita jadi pelanggan waktu itu saya pengen 8. Kenapa dia 8? Mungkin dia punya alasan ya. Yang di situ tidak jelas tersampaikan memang, tapi pasti dia punya alasan. Intinya seperti itu. Nah, mungkin kalian pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu ya di era yang sekarang ini gitu ya. Itu kan zaman sudah lama, cerita lama awal mulanya, pandangan-pandangan yang kemudian ditulis dalam sebuah teori, dalam sebuah buku ya, tentang bagaimana kita cobalah mulai melihat dari sudut pandang pelanggan, bahwa bisnis yang berhasil adalah bisnis yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan kayak gitu ya. Nah, saya juga pernah dulu sering kan beberapa kali berbisnis ya dengan hotel, restoran terkait dengan pekerjaan saya gitu ya. Jadi mungkin untuk kegiatan table manner, kemudian untuk kegiatan meeting gitu kan, dulu saya sering banget berurusan dengan pihak hotel. Nah, itu juga gitu. Kadang kan budget ya terbatas gitu kan. Cuma karena Universitas Gadjah Mada kan pasar yang pelanggan yang cukup gede ya, karena kan kita nggak beli sekali aja, tetapi banyak, dan juga ada prodi-prodi banyak banget. Jadi mereka berpikir bahwa oke, ini kita akan kita layani. Jadi selalu dia tanya berapa budgetnya. Kalau memang sangat minim gitu ya, itu nanti biasanya dia akan menawarkan, oke, tapi ibu nggak boleh milih menunya gitu ya, menu nanti dari chef, asal itu masih masuk akal. Nah, pelanggan di masa sekarang itu rasional juga kok, dia nggak akan istilahnya memaksakan ya sesuatu dengan maksudnya kemampuan dia gitu ya, biaya yang dia tawarkan, yang saya punya ya segini, dan memaksakan banget ke penjual itu enggak kok ya. Jadi asal kita bicarakan baik-baik, itu akan ada titik temu kayak gitu ya. Mungkin kalian juga pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu ya. Ya banyak ya cerita-cerita, kalau diceritakan satu-satu nih kayaknya slide-nya nggak akan pindah. Jadi di sini terus ya. Baru aja saya juga pesen kue gitu ya. Pesen kue ke teman gitu kan. Bukan teman sebenarnya. Awalnya itu saya kenal dia karena ada suatu kegiatan jadi dia tadinya staf marketing di salah satu hotel kan, kemudian karena pandemi gitu ya, banyak pengurangan karyawan dan lain sebagainya, kemudian dia itu memutuskan untuk berbisnis sendiri kan, karena dia tadinya di bagian dia marketing atau saya lupa ya, kalau nggak dia di banket gitu ya. Nah, dia bisa bikin makanan dan lain sebagainya, dia bikin kue. Nah, itu saya minta kan, waktu itu saya pesen kastengels, tahu ya kastengels. Saya minta ke dia, tolong dong buatin kastengel tapi bentuknya nggak biasa gitu ya, yang nggak usah panjang-panjang, yang kecil-kecil aja gitu. Nah, dia by request dia buatin. Terus kemudian kue-kue yang dia belum pernah bikin, saya minta untuk dibuatkan, dia buatkan. Nah, saya udah lama awalnya tidak kenal, kemudian jadi teman gitu, jadi kenal karena dia jualan, gampangnya gitu kan. Nah, terus kemudian makanannya dia nggak selalu enak. Ya, jadi kayak kemarin bikin kue terus terang nggak enak gitu loh.
Tapi saya kasih masukan ke dia, ini makananmu nggak enak, gitu ya. Saya nggak berhenti sampai di situ. Saya setelah itu saya beli lagi juga setelah dia memperbaiki makanan. Nah ini cerita ini sebenarnya kalian bisa ngambil ini ya, apa namanya, apa istilahnya? Kalau dibilang pelajaran, katanya terlalu tinggi. Ya, kayak hal yang bisa kalian ambil adalah bahwa pertama ya, apa namanya, perlakukan pelanggan kalian itu seperti sebagai teman gitu ya. Jadi apa namanya, dengan teman itu kalian pasti akan jujur, kalian akan tidak akan mengkhianati, kalian akan berbuat sebaik mungkin ya. Dan kemudian akan ya apa yang dia minta gitu kan dia penuhin, terus kemudian tidak membuat sesuatu yang merugikan dan lain sebagainya gitu ya. Maka si pelanggan itu akan memperlakukan kalian sebagai produsen atau penjual itu sebagai teman juga gitu ya. Pada awalnya saya nggak kenal, tapi kemudian ada kedekatan, terus kemudian ya apa namanya dia banyak inilah ya, maksudnya walaupun tidak semua yang saya minta itu dia ikutin, dia turutin, tetapi dia berusaha untuk mencari tahu apa mau saya, kemudian apa kesukaan saya, kemudian bahkan sampai dia mencoba mencatat semua hal-hal terkait dengan keluarga saya, anak-anak saya, ada yang alergi coklat dan lain sebagainya, dia tuh sampai tahu. Nah, ketika akhirnya saya merasa bahwa dia menjadi teman gitu ya bagi saya, maka saya juga akan dengan senang hati untuk memberikan masukan gitu maksud saya ya. Jadi perlakukan pelanggan itu sebagai teman, maka dia akan menganggap kalian sebagai teman juga. Dan artinya di sini kan itu ya, perlakukan tadi ya, jadi buat produk sebaik mungkin, perlakukan pelanggan sebagai teman, siapkan selalu database konsumen, itu kan semua penting ya. Yang nantinya yang tadinya dia hanya menjual makanan saja gitu ya, karena dia tahu betul bahwa ini konsumennya ini yang beragam itu ya, dia sukanya apa, dan akhirnya terbentuklah segmen yang sama gitu ya. Untuk itu dia bisa jual yang lain, dia mulai jual baju gitu ya, dia mulai jual yang lain-lain dan seterusnya kayak gitu, karena dia udah tahu nih karakter orang tersebut ya gitu. Ini kan kalau memang dari yang apa ya, bisnis yang kecil gitu ya, diawali dari itu ya. Oke, saya lanjut nih, akhirnya pindah slide juga. Iya, saya kira nih mengetahui ya, oke. Langsung aja. Orientasi pada pelanggan, menciptakan, dan saya kira udah ya, ini tadi saya udah lanjut. Saat ini pemasaran falsafah, iya saya kira. Jadi, tugas pemasaran bukan menipu pelanggan atau melakukan sesuatu yang membahayakan citra perusahaan. Ya, walaupun gini, apa namanya, tidak semua pelanggan, kan kalian dulu pernah mendengar ya kata-kata pelanggan adalah raja gitu ya. Tapi tidak semua pelanggan tidak semua raja itu harus kita layani gitu ya. Kadang ada beberapa pelanggan itu yang kita memang nggak bisa lagi melayani dia karena dengan ya kadang mungkin kalian pernah mendengar ya atau mengalami sendiri ketika kalian menjual satu produk, ada satu pelanggan itu yang benar-benar tuh malah malah apa ya istilahnya tuh, dia malah permintaannya itu kalau dituruti malah bisa aja dia malah merugikan gitu ya, merugikan perusahaan. Contohnya kayak misalnya tadi saya minta saya tolong dong buatin kastengel yang bentuknya itu bulat gitu ya, terus karena bentuk bulat kecil-kecil dia masih bisa gitu ya untuk mencari cetakannya dan lain sebagainya, dia tuh masih bisa. Dan kemungkinan akan ada orang-orang lain juga setelah dia pikirkan, setelah dia mungkin dia survei gitu ya, oh ya ini bentuk seperti ini nih Adi sukai juga, karena kalau kastengel kecil-kecil nih orang makannya nggak akan banyak gitu ya, karena kan ada beberapa orang yang memang nggak bisa makan terlalu banyak. Kalian masih kecil-kecil mungkin masih bisa ya, tapi ketika seusia saya nanti semua itu harus dibatasi kan. Nah, mungkin dia berpikir, tapi kalau ketika kemudian saya minta, saya mau dong kastengel bentuknya harus Mickey gitu, yang gede gitu, atau bentuk Winnie the Pooh atau apa gitu. Masa yang mau diturutin yang seperti itu ya kan. Jadi nggak semua itu bisa diturutin, nggak semua itu juga harus kalian layani ya. Jangan memaksakan sesuatu yang memang kalian sumber dayanya itu nggak punya gitu ya, ibaratnya, atau susah payah. Kalian sumber daya itu kan kemampuan sumber daya manusia dan sumber dana juga gitu ya. Di sini dikatakan pemasaran merupakan bagian dari pekerjaan setiap orang, mulai dari resepsionis sampai dengan direksi. Nah, ini kenapa dibilang begitu? Karena produk kita sudah sepakat bahwa
industri pariwisata adalah jasa, ya kan? Dimana ketika orang mengkonsumsi atau menikmati jasa itu sebenarnya bukan hanya ketika dia makan kalau itu restoran, bukan hanya ketika dia tidur di kamar hotel, ya, bukan hanya ketika dia menikmati atraksi wisata atau pemandangan atau apa, bukan hanya itu, tetapi diawali dari ketika dia datang, ya kan? Di sini katakan resepsionis sampai dengan direksi, sebenarnya bahkan bukan resepsionis letaknya di dalam, ya, bahkan apa namanya, abang-abang parkirnya, ya, mas yang menjaga parkir, security, semuanya itu bagian dari apa namanya, pemasaran sebenarnya, ya kan? Bayangkan ketika kalian datang ke suatu restoran atau kalian ke hotel atau kalian ke objek wisata, udah datang gitu ya, parkir, kemudian menikmati jasa itu, ya, menikmati apa yang kalian beli, dan kemudian ketika pulang kalian mendapati yang benar-benar tidak terjadi, misalnya mobil itu tiba-tiba penyok gitu ya, kemudian atau kalian motor kalian hilang, jangan ya terlalu ekstrim ya, motor kalian tiba-tiba ambruk gitu ya, jatuh terus atau apapun, nah, atau ketika naik mobil gitu, pakai mobil nggak, karena nggak ada yang ngurusin parkirnya dan lain sebagainya, tiba-tiba kalian nyerempet sebelahnya, itu kan berarti apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami, sepuas apapun ketika kalian di dalam atau menikmati itu tuh bisa seketika hilang gitu ya, karena udahlah jangan datang lagi ke sana, tukang parkirnya nyebelin gitu ya, misalnya masnya parkir nyebelin, security-nya bete banget gitu ya, dan lain sebagainya, mungkin ya, makanya ini dikatakan bahwa bukan hanya pekerjaan pemasar aja gitu ya, atau marketer aja, tetapi semua orang gitu ya. Nah, ini pemasaran pariwisata kemarin kan ada yang menyebutkan ya, sudah ya, ada apa, hotel dan lain sebagainya, hotel ada apa ini. Terus ada daya tarik wisata ya, di mana di dalamnya ada something to see, something to do, something to buy ya. Kemudian itu kan berarti ada apa, souvenir dan lain sebagainya di situ. Kemudian ada usaha kawasan pariwisata, kemudian ada usaha jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, dan seterusnya. Ya, dan ini sebagian besar yang ditulis di sini atau bahkan semuanya ini ya, sebagian besar ya, besar banget itu adalah industri jasa. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut dan lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan kah? Nah, ini pemasaran pariwisata. Kalau kita bicara konteks yang namanya wisata, itu adalah seluruh kegiatan ya dalam suatu tempat di mana di dalamnya terdiri dari beberapa perusahaan gitu ya, beberapa usaha, berarti kan secara apa namanya, global gitu ya. Itu maka yang kita sebut tamunya atau pelanggannya adalah wisatawan. Pemasaran pariwisata adalah suatu sistem dan koordinasi harus dilakukan sebagai kebijaksanaan bagi perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata, baik milik swasta, pemerintah, dalam lingkup lokal, regional, nasional, atau internasional untuk mencapai kepuasan wisatawan dengan memperoleh keuntungan yang wajar. Gitu ya. Oke. Ya, ini ada juga. Ya, kalian bisa baca lah sendiri ya. Banyak literaturnya juga. Ya. Cara pengertian sederhana. Ya, intinya kan agar membeli produk dan puas ya, intinya kan gitu. Ini yang tadi saya bilang, pemasaran dan penjualan. Yang sering menonjol, paling menonjol kan penjualan, tapi sebenarnya kan pemasaran tuh nggak cuma jualan aja ya. Pemasaran itu mencakup riset, sistem informasi, dan perencanaan juga gitu ya, nggak cuma jualan aja. Kalau endingnya yang dilihat kan emang jualan. Makanya ada kan orang yang apa namanya, departemen kalau kalian lihat itu sales and marketing gitu ya. Jadi sebenarnya sales itu bagian dari penjualan. Sales itu adalah bagian dari marketing ya. Cuma orang kadang mikirnya yang namanya pemasaran itu hanya marketing, hanya sales aja.
Oke, ini saya kira saya lalui aja ya pendahuluannya. Saya kira kalian udah ngerti, nanti malah kalian bosan. Oke. Ya, adakah yang mau ditanyakan? Mungkin dari apa yang saya paparkan tadi. Siapa ini yang mau nanya? Ini Asti benar ya? Asti, kemudian ada berikutnya nih namanya ketutup. Oke, Asti dulu deh. Asti apa mau nanya apa? Mungkin ini sedikit melenceng ya Bu, tapi mungkin bisa masuk ke tadi yang Ibu presentasikan. Saya izin Bu, jika sebuah destinasi mengalami kerusakan parah akibat bencana, lalu berdampak pada sebuah hunian hotel dikarenakan alasan wisatawan itu takut adanya tsunami susulan seperti itu Bu. Strategi pemasaran yang tepat bagi destinasi yang terkena bencana itu bagaimana ya Bu? Terima kasih. Destinasi mengalami rusak parah akibat bencana ya. Iya, Terus Bu. kemudian orang-orang takut gitu ya. Iya, Tapi lalu maksudnya setelah pulih ya, setelah semua pulih, diperbaiki kan ya. iya. Jadi strategi pemasaran untuk menarik para wisatawan itu bagaimana kan sulit untuk mempercayai bahwa destinasi itu tidak terjadi tsunami lagi gitu Bu. Seperti itu. Ya, jadi saya jawab dulu ini aja ya, satu ya. Pertanyaannya sulit sih, mau cari bikin pertanyaannya gampang-gampang aja gitu. Ya, jadi gini, apa namanya? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang namanya destinasi atau dalam suatu wilayah gitu ya, wilayah. Kan yang terdampak nggak cuma dia ya, nggak cuma hotel tersebut kan. Ini kan artinya kita sudah bicara masalah pemerintah daerah, ya kan? Nah, apa namanya? Ya, bagaimana memulihkan wilayah tersebut? Ya tentunya dari berbagai macam elemen yang ada di masyarakat terkait dengan yang terkait dengan destinasi tersebut, itulah yang kemudian mereka bergerak, mulai dari BMKG yang seharusnya memberikan edukasi ya, dan pemerintah yang kemudian meyakinkan masyarakat bahwa daerah tersebut itu memang benar-benar sudah siap ya ketika mengalami ketika daerah tersebut maksudnya bukan siap mengalami itu, tapi ada warning dan lain sebagainya, pemberitahuan apabila itu terjadi, dan kemudian penelitian mengenai wilayah tersebut itu amanah dan lain sebagainya itu sering dipublikasikan, sering diedukasikan kepada baik itu masyarakat lokal ya yang ada di sekitar situ maupun untuk masyarakat yang di luar. Jadi pihak hotel atau restoran atau mereka yang ada di dalam wilayah yang terdampak itu nggak bisa dia hanya bicara sendiri gitu ya, karena kan bukan kapasitas mereka untuk bicara ketika itu terjadi bencana, ya kan? Nggak, kalau dia misalnya hotel nggak apa-apa kok di sini tsunami aman, kita sudah punya pelindung dan lain sebagainya apabila terjadi tsunami, itu bisa hotel mengatakan begitu. Jadi seandainya terjadi suatu peristiwa tersebut akan cepat terjadi akan cepat dilakukan evakuasi dan lain sebagainya, pihak hotel bisa bilang begitu. Tetapi kan masyarakat mana mau lagi senang-senang kemudian dievakuasi kan gitu ya, nggak mau. Nah ini kan sebenarnya tugas pemerintah daerah, ya kan, yang kemudian mereka harus sering mengedukasi gitu ya. Kalau ini terkait dengan promosi kan tadi, tapi kalau terkait dengan bagaimana dia bangkit itu kan masalahnya beda lagi, karena kan bangkit dari apa namanya bencana dan lain sebagainya tentunya butuh biaya yang cukup besar ya untuk memperbaiki apa namanya fasilitasnya dia. Kalau menurut saya gitu sih. Jadi emang strateginya ya harus sering dikomunikasikan dan itu harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Gitu. Kadang juga menepis dulu tuh waktu ada mungkin ada yang dari Bali ya. Apa namanya? Waktu ada bencana gunung erupsi Gunung Agung ya di Bali itu kan saya sempat ke sana juga tuh. Ya memang semuanya itu mengalami drop gitu ya. Mungkin yang dari Bali bisa cerita. Drop wisatawan nggak ada yang datang, bukan nggak ada yang sepi ya, terutama dari luar negeri kan, benar-benar sepi kayak takut gitu ya. Nah ada salah satu mahasiswa yang bekerja ada salah satu alumni, waktu itu saya masih di D3, jadi alumni D3 ya, sekarang udah D4 ya, itu yang bekerja di salah satu perusahaan tour and travel. Memang kita ke sana ketemu kan, dia cerita, dan orang-orang Bali pun cerita bahwa
sebenarnya keadaan itu tidak semencekam apa yang disampaikan gitu ya oleh pemberitaan. Nah, ini kan artinya berarti kan pemerintah daerah itu harus menangkis, kemudian menangkis dengan tentunya dengan teori, alasan dan apa bukan teori, maksudnya dengan penelitian ya, dengan penelitian mereka. Jadi secara logika seperti apa yang bisa diterima kan gitu. Gitu ya. Baik, Oke. terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Ya. Ya, mungkin yang lainnya ada yang mau tanya tadi siapa? Sudah sampai hilang tangannya. Tadi Asti ya. Kemudian siapa? Muhammad Her siapa nih? Hilang. Iya Bu, saya ingin bertanya. Herisang. Oh iya, gimana? Heriswang ya. Gimana? Baik, Mau tanya apa? Silahkan. terima kasih atas waktunya. Kegiatan pemasaran itu kan mungkin sering berkaitan juga sama proses seperti yang dijelaskan tadi ya, kaitan eratnya dengan jasa, barang, pemindahan seperti itu. Terus memperoleh kegiatan atau kepuasan dari konsumen tersebut. Nah, cara atau strategi untuk kita bisa mengetahui konsumen itu puas atau strateginya untuk bisa mencapai titik kepuasan itu seperti apa? Soalnya kan beberapa marketer gitu, itu mereka ya udah kalau misalkan udah dijawab puas, tapi beberapa marketer ada juga yang belum puas sama kepuasan mereka, mungkin dari komennya atau dari orang yang pembeli dari marketer tersebut. Nah, itu bagaimana Bu untuk mengetahui hal-hal seperti itu? Soalnya kan banyak orang yang menjadi sebagai marketer atau trading seperti itu mereka cuma ya udah saya promosi, saya pasarkan ke orang-orang, orang beli, ya udah sampai di situ aja titiknya. Tapi nggak ada titik kepuasan untuk bisa sampai orang bisa tahu marketer tuh kalau konsumennya itu benar-benar bisa sampai di titik puas tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi saya nangkapnya itu bagaimana cara kita tahu dengan puas atau tidak intinya kan, ya kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ada yang bisa membantu menjawabkah pertanyaan ini? Izin masuk, Bu. Iya, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Iswan Bahari dari Pariwisata 2021. Ya, Menurut saya gimana sendiri Iswan? kan kalau misalnya sekarang itu, misalnya kalau booking online atau apapun itu udah ada fitur rating atau review ya, Bu. Terus mungkin salah satu indikator yang menandakan kepuasan dari konsumen atau pelanggan kita itu adanya penggunaan atau pembelian kembali atau jasa yang kita tawarkan. Itu kayak sudah pasti kalau misalnya ada pembelian kedua, ketiga, ataupun seterusnya yang dilakukan oleh konsumen itu pasti ada rasa puas, ada rasa percaya konsumen tersebut terhadap produk kita. Mungkin juga misalnya kalau konsumen tersebut semisal mempromosikan produk atau jasa kita di sosial media mereka ataupun dengan cerita-cerita kepada keluarga, sahabat, atau teman itu juga bisa sebagai indikator adanya kepuasan dari pelanggan. Ya, oke, terima kasih Iswan Bahri ya sudah membantu menjawab. Ya, atau mungkin ada lagi tadi yang dikatakan adalah review dari pelanggan ya, review dari kalau misalnya kita jual online, kita beli online itu bahkan apa namanya penjual-penjual itu seringkali memberikan insentif bagi mereka yang mengisi atau memberikan review gitu ya, seringkali kan kayak gitu. Nanti kalau misalnya ngisi reviewnya dapat dapat apa poin kayak apa kayak gitu ya, yang nanti bisa kalau dikumpulkan banyak bisa ditukarkan misalnya dari seperti itu. Kemudian ada review juga dari perusahaan-perusahaan travel agent online ya, mungkin kalian bisa ngelihat itu kan kalau jelek ya pasti akan dibilang jelek, dari ya istilahnya yang online semua yang kalian transaksi secara online tuh biasanya ada review gitu ya. Dan juga ya sebenarnya kan fasilitas-fasilitas yang bisa
apa sih istilahnya, bisa kalian akses gitu ya untuk kemudian memberikan komentar, memberikan apapun ya tentang produk yang kalian konsumsi ya gitu ya. Jadi dari situ kan kelihatan ya kalau memang bagus kan bilang bagus. Nah, itu salah satu seperti itu. Tapi kalau misalnya nih produk itu tidak dibeli secara online, gimana reviewnya? Gimana kita tahu konsumen itu puas apa enggak? Oh, satunya tadi repeat order ya. Repeat order itu benar juga. Itu bisa secara online maupun tidak online. Asal orang beli lagi, itu artinya dia puas. Nah, cuma kalau selain itu ada nggak? Ada nggak yang mau Izin jawab? nambahin, Bu. Boleh. Kalau di beberapa destinasi misalnya kayak kafe kayak gitu, kan suka ada kayak angket kayak nulis kepuasan gitu. Ntar misalnya dapat voucher kalau ngisi. Terus juga kadang ada kayak board gitu, Bu, board untuk nulis kayak seneng banget kesini, pelayannya seru banget gitu-gitu kayak di Kopi Klotok kayak gitu kan. Biasanya ada board-board yang bisa nulis review gitu. Terus rata-rata mungkin bisa ini juga sih kayak sekarang teknik marketingnya kafe-kafe kayak gitu, misalnya bikin snapgram ntar dapat hadiah gitu dapat diskon dan lain-lain. Jadi itu termasuk ini sih melihat tingkat kepuasan juga. Sama yang paling menurutku paling jelas itu benar repeat order, soalnya kalau kita udah repeat order berarti kita udah senang ke sana gitu. Makasih. Iya, ya. Oke, jadi ada tambahan tadi ya, kalau di destinasi atau kita kalau jualan tidak secara online, kalau online tadi dimasukkan ke ini ya, reviewnya ya. Nah, kalau yang nggak online itu bisa aja mengisi entah dia memakai buku atau card atau apapun ya, diisi gitu ya, atau mungkin setelah kalian habis mengkonsumsi produk hotel dan restoran, dia kirim email terkait dengan tingkat kepuasan dan lain sebagainya ya. Cuma memang kadang kendalanya kan kalau ngisi-ngisi kayak gitu tuh memang ini ya, kadang orang tuh asal aja udah puas semua nggak dibaca gitu ya. Yang penting udah kirim, kadang suka seperti itu. Nah, ada lagi juga sebenarnya kalau kayak restoran gitu ya, secara gampang untuk melihat mereka suka dengan hidangan atau kita atau tidak kan kita bisa melihat dari piringnya. Piring yang mereka makan, piring kok dimakan. Makanan yang mereka makan di piring itu ada sisa apa enggak gitu gampangnya. Ya kan, kalau misalnya makanan nggak enak, otomatis kan orang nggak puas ya kalau nggak enak. Bisa juga sih nggak kenyang, nggak habis karena kenyang gitu ya, kekenyangan. Tetapi kan itu nggak semua seperti itu ya. Kita bisa ngelihat dari piring-piring itu, pada habis semua, ini berarti enak gitu ya, secara makanan nih enak gitu kan. Kalau kita ngomong secara makanan kan, karena tadi kan saya bilang kalau restoran nggak semuanya makanan melulu ya yang dikonsumsi kan semuanya, termasuk pelayanannya gitu ya. Ya, tadi itu jawaban-jawaban yang bagus ya, mungkin dari Heriswang ya tadi ya, Herwisang. Salah, itu sudah puaskah? Jadi salah satunya seperti itu ya. Jadi salah 4 tadi ada lihat dari review pelanggan ya, kemudian repeat order ya. Kalau sekarang nih ya, malah bahkan nih kalau kalian perhatikan mereka yang berbisnis online, ada beberapa brand ya, kalau ada mungkin yang kalian follow brand-brand tersebut ya, yang melakukan tindakan ini. Jadi ada khusus yang menangani untuk semacam konsultasi, istilahnya tuh menerima curhatan, menerima komplain dan lain sebagainya. Itu dia ada namanya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya di Instagram tuh ada akunnya sendiri. Jadi kayak misalnya produk sepatu gitu ya, nanti ada mereknya ABC gitu. Nanti ada namanya, misalnya kalau kebanyakan perempuan ya nanti ABC Ladies kayak gitu ya. Kalau kalian lihat itu ya, itu beberapa brand menggunakan itu, dan biasanya nih brand-brandnya ini memang mengkhususkan untuk masalah, bahkan di si tadi ABC Ladies itu ya, itu tidak hanya sekedar menerima komplain saja, kadang dia mengajak ngobrol konsumennya, pelanggan setianya itu dengan berbagai macam topik gitu ya, seringkali seperti itu. Ya, dari situ kan sebenarnya bisa diukur ya, kalau memang mereka yang
setiap pada brand dan kemudian bergabung dengan kelompok itu, nah kelihatan nih bahwa tingkat kepuasannya itu tinggi gitu ya terhadap brand tersebut kayak gitu ya. Banyak yang menggunakan itu, mungkin kalau kalian perhatikan. Coba akun penjual yang kalian akun-akun penjual yang kalian follow sudahkah melakukan itu gitu ya? Beberapa melakukan itu. Itu ya. Oke, gimana? Adakah pertanyaan dari Mas Herwisang lagi? Apakah sudah puas apa belum? Sudah terjawab. Mohon maaf Bu, sebelumnya Bu, nama saya Muhammad Heriswan. Heris bisa panggil Heris. Hah? Heriswang kan? Benar ya? Muhammad Heriswang. Ya, benar. Betul. Oh iya. Oh, udah bener yang saya sebutin tadi ya. Ganti-ganti nama orang sembarangan ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih sudah terjawab juga dari bantuan teman. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Anur ya, benar? Iya. Saya mau nanya, Bu, kan destinasi wisata tuh suka ada yang viral. Nah, tentu kalau viral kan pemasarannya dari sosial media gitu banget. Dan banyaknya destinasi yang viral, destinasi itu tuh tenggelam juga. Nah, gimana sih cara pemasaran yang tepat untuk menstabilkan si destinasi tersebut gitu? Biar nggak kayak seasonal banget, sekarang rame, ntar besok langsung hilang gitu, hilang dari brand. Nah, cara buat ngestabilin pemasarannya itu kayak gimana? Oke. Jadi tadi yang ditanyakan adalah ada destinasi yang viral dan kemudian hilang gitu ya. Sebenarnya gini, apa namanya, tugas dari seorang pemasar itu kan seperti saya sampaikan tadi bukan hanya sekedar mempromosikan. Kalau tadi yang apa namanya harus sampaikan bagaimana cara memasarkannya, itu pasti dibayangkan adalah bagaimana cara mempromosikannya gitu kan. Gimana sih cara mempromosikan agar ini bisa apa namanya bisa selalu viral gitu ya, selalu ramai gitu ya, nggak tenggelam. Jadi sebenarnya sebuah destinasi itu bisa menjadi yang tadinya populer menjadi tidak populer, itu kan banyak hal yang menyebabkan. Ya, bisa saja kepopulerannya itu hanya sesaat karena orang tuh hanya penasaran saja, ya. Dia pengen datang ke sana, ada apa sih di sana, gitu kan? Foto-foto udah selesai. Kalau sudah foto-foto aja selesai dan dia tidak akan datang lagi setelah itu kan. Nah, target pasarnya yang bisa menjangkau itu ya hanya wilayah di sekitar situ gitu ya. Dia tidak, orang lain nggak datang yang dari jauh, dari manapun. Misalnya untuk Jogja gitu ya, hanya Jogja aja yang datang. Dan itu hanya dikhususkan untuk remaja saja gitu ya, sudah. Jadi seketika semua remaja sudah datang ke sana dan sudah foto dan sudah tidak menjadi sesuatu yang pertama. Anak-anak muda kan sebenarnya gitu ya. Kalau yang jadi yang pertama gitu, wah udah bangga banget nih, udah nanti dia foto-foto ini sudah. Tapi ketika dia sudah ada banyak yang di sana, males kan gitu ya. Nah, kalau kenyataannya atau keadaannya seperti itu dan itu dipromosikan terus-menerus dengan sasaran yang sama, sampai mau promosi kayak apa pun juga orang nggak akan datang kan, ya nggak? Jadi kan ya ngapain gitu loh datang lagi, datang ke sana foto sudah, ya. Pada saat ini yang lagi viral bunga mataharinya habis, nggak datang orang, masa foto sama rumput gitu ya, kan males ya. Ya, jadi masalahnya itu adalah destinasi-destinasi inilah yang kemudian harus berkembang gitu ya. Dia jangan hanya kan ini ya, kalau masalah pariwisata itu kan musiman ya. Jadi salah satu apa namanya yang jadi permasalahan itu kan musiman. Hanya di satu musim aja bunga matahari muncul, misalnya hanya di satu musim aja ada bunga apa lagi muncul. Atau foto-foto di atas apa namanya sebuah permainan gitu ya. Udah hanya itu saja selesai. Orang ketika sudah ya sudah gitu ya. Nah, bagi mereka yang terkendala musiman itu ya cobalah ya untuk membuat atraksi yang lain ketika musim itu sudah berlalu, kan harusnya begitu. Ya kan? Jadi yang namanya pemasaran itu bukan hanya sekedar kegiatan promosi saja sebenarnya. Ya, jadi termasuk juga bagaimana kalian membuat suatu produk ya yang kemudian bisa menarik kan gitu. Nah, tugas pemasar adalah memikirkan itu kan. Bukan hanya promosi, mau promosi kayak apapun juga kalau orang datang kemudian misalnya datang kecewa ya. Promosi nih gambarnya tuh bunga matahari penuh full gitu. Ketika sampai di sana bunga mataharinya cuma 2 biji, berarti gitu. Apa ya kalian mau datang lagi? Enggak kan?
orang akan datang nih karena digambar brosurnya, digambar ini gitu misalnya ya, digambar di internet tuh foto-fotonya itu ternyata foto tahun kapan gitu ya, orang nggak akan datang lagi dong, adanya kecewa. Nanti si marketernya itu apa daerah situ ngomong kayak apapun nggak akan percaya kan gitu ya. Jadi pertama perbaiki produknya ya. Jadi jangan bikin suatu produk yang sifatnya musiman. Kalau memang tadi saya contohkan bunga matahari ya, ya dicari yang lain gitu, yang orang bisa ke sana. Mungkin akan menarik ketika musim hujan gitu ya ibaratnya. Tapi saya juga belum tahu. Nggak, kalau ditanya apa Bu yang menarik musim hujan lanjut gitu, wah belum tahu gitu ya. Saya nggak ngerti apa kondisinya seperti apa kan di sana. Jadi jangan hanya itu saja lah ya. Dulu pernah nih di satu desa wisata gitu ya, yang dia itu menariknya itu memang kalau suatu sungai, dia punya sungai, sungainya itu deres gitu kan. Tapi ada kalanya sungai itu kering. Nah, dibikinlah kemudian kegiatan ketika sungai itu kering gitu. Jadi mau dia kering, mau dia banjir gitu ya, banyak airnya, tetap menarik ketika wisatawan itu dibawa ke sungai tersebut. Ya, itu kegiatannya apa? Ya bisa difikirkan selanjutnya kan gitu. Jadi sekali lagi ya nggak melulu itu ya. Terus itu yang pertama, jadi produknya dulu dilihat. Jadi ada banyak komponen sebenarnya ya. Nah kemudian yang kedua kalau memang destinasi itu kan memang terbatas ya terkait dengan jangkauan orang-orang yang bisa datang. Kadang orang bisa datang dari manapun ketika transportasinya itu mendukung ya. Misalnya bagus banget orang dari luar negeri datang. Ya kalau ada penerbangannya kan gitu kan. Nah ini ada nggak? Makanya saya bilang kalau yang namanya destinasi itu memang kaitannya dengan keseluruhan pemerintah gitu ya. Nah kalau memang itu bisa didatangkan ya oke. Kemudian wilayahnya itu apakah bisa dijangkau dengan baik gitu kan? Ya dengan kendaraan dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya jangkauannya itu bisa semakin jauh jangkauannya, maka promosi itu mungkin bisa lebih jauh lagi gitu ya. Kalian lebih mensasar daerah-daerah tertentu. Misalnya tadinya hanya Jogja saja, kemudian kalian dengan produk yang sama gitu ya, orang Jogja udah datang ke sana semua, udah bosen gitu ya ibaratnya. Nah kemudian yang disasar yang lebih jauh lagi, ya kan? Kemudian itu kan artinya perluasan pasar, ya kan? Pasar konsumen yang lebih jauh lagi, mungkin yang Surabaya atau mana aja gitu ya, yang lain-lain. Targetnya adalah orang-orang yang lebih jauh daripada Jogja. Dari promosinya itu kan kalian bisa menceritakan ketika datang ke sana itu sangat mudah dan lain sebagainya. Kemudian ketika datang ke sana tidak hanya menuju pada satu tempat itu, tetapi bisa dituju tempat-tempat yang lain. Ini namanya pemasaran yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan daerah-daerah lain yang ada. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi itu kalau memang itu bisa dijangkau. Ya kalau sekarang kan emang eranya adalah era kolaborasi ya. Jadi apa ya istilahnya itu, bekerja sama lah gampangnya ya. Saya tuh jadi lupa sih istilahnya, intinya itulah ya. Jadi eranya adalah era kolaborasi. Kalau kalian ngelihat destinasi dari dulu sudah ya, yang namanya destinasi A gitu, biasanya daerah gitu, satu daerah kebun teh, dia akan kolaborasi dengan kebun lain gitu. Jadi ketika datang ke sana nanti akan diantar ke tempat tersebut ya, akan diantar lagi ke tempat souvenir dan lain sebagainya. Itu jadi satu paket terintegrasi gitu ya, pemasaran pariwisata terintegrasi kan istilahnya itu. Ya udah begitu. Kita nggak usah ngomongin pariwisata, bahkan produk berupa barang pun juga gitu kan. Kalian lihat ada desainer yang kemudian dia kolaborasi dengan produsen sepatu atau produsen apa gitu ya, banyak sekali. Bahkan ada lokal brand yang kemudian berkolaborasi dengan brand-brand internasional yang kayak gitu ya. Jadi memang sekarang sistemnya seperti itu. Itu ya jawabannya, saya kok panjang banget ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, masalahnya tadi sekali lagi masalahnya bukan hanya promosi, tapi coba lihat dulu perbaiki produknya. Kalau produknya bagus, artinya kalau sudah stuck di situ harus perluasan pasar. Ya, harus pangsa pasarnya pasarnya diperluas. Kalau ini sudah jenuh di situ. Kalau memang produknya masih bisa dijual. Gitu ya. Oke, bagaimana Anur? Cukup Bu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Saya ingin menanggapi sekaligus bertanya, Bu. Oke, boleh silakan. Menanggapi tadi pertanyaannya Anur, bagaimana kayak bisnis yang viral bisa bertahan lama. Menurut saya ide untuk bikin bisnis jangka panjang dengan berbasis viral itu dari awal udah ide yang buruk menurut saya, karena
nanti ketika viralnya itu berhenti, harus cari viral yang lain dan orang bakal pindah ke situ. Jadi overnight sukses, matinya juga overnight. Jadi cepat naik tapi cepat mati juga. Tapi apakah bisnis viral itu nggak boleh dilakuin? Biasanya enggak, karena bisnismen itu ngincer market viral untuk kickstart bisnis yang lainnya. Misalnya dulu itu lagi ngetren banget kopi susu, kopi di setiap perempatan ada kopi susu gitu. Itu bisnismen yang pintar, dia bikin kopi susu juga buat building modal ke bisnis dia yang selanjutnya yang lebih long term seperti itu. Pertanyaan saya tuh ke ini Bu, ke tadi tentang review online itu. Review online itu setelah saya perdalami itu banyak yang palsu ya, apalagi Google Review, TripAdvisor itu banyak yang fake review, ada bagus-bagusin, ada yang dijelek-jelekin agar bisnis itu mati. Sampai puncaknya itu ada orang dari Inggris, saya pernah nonton itu, dia bikin satu restoran yang restorannya itu nggak ada, jadi beneran dia bikin nama restoran terus kasih review yang bagus-bagus sama dia sendiri sama teman-temannya sampai jadi restoran nomor 1 di London seperti itu. Jadi bagaimana cara orang tahu review orang secara langsung tuh reliable, nggak secara online tuh seperti apa Vidya? Terima kasih. Oke. Nah, ini udah urusannya marketing digital ya kayaknya ya. Jadi gimana? Saya jawab saya komentari yang pertama tadi dulu ya, yang bisnis berbasis viral. Tadi betul ya. Jadi saya tidak pernah melarang mahasiswa di kelas kewirausahaan ketika dia berbisnis sesuatu yang mungkin umurnya hanya pendek ya, memanfaatkan sesuatu yang lagi viral kayak zaman dulu tuh ake gitu ya, kan viral banget tuh, sekarang udah nggak ada harganya. Kemudian bukan masih ada harganya tetapi tidak semahal yang dulu. Kemudian tanaman lagi boomingnya gitu ya, semua orang bahkan dulu yang fenomenal banget itu kan gelombang cinta ya, kalian masih sudah lahir belum ya, itu yang harganya sampai miliaran. Kemudian yang sekarang ada tuh tanaman apa tuh yang bolong-bolong itu juga sampai harganya miliaran dan kemudian hilang. Kemudian ada yang orang punya tanaman tadinya dia laku nggak usah mahal-mahal lah, satu potnya 15 juta gitu ya, dan kemudian setelah itu dikasih aja orang nggak mau karena semua udah pada punya gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi nggak ada, saya tidak pernah melarang mahasiswa untuk berbisnis sesuatu yang viral. Dan benar, tadi saya sudah menyinggung juga kan tentang database konsumen ya. Jadi sesuatu yang viral dan kemudian laku itu memang bisa digunakan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Dan kemudian ketika itu viral dan kalian malah memberikan pelayanan baik ya kepada konsumen yang sudah yang akhirnya menjadi pelanggan kalian. Nah, ketika kalian berpindah produk, biasanya orang akan percaya gitu ya bahwa produk yang kalian jual itu juga enak. Ya, biasanya kan gitu, marketer atau produsen yang baik kan seperti itu. Ibaratnya kayak misalnya kalian kalian pasti kenal produk Unilever ya. Ini saya bukan perwakilan Unilever ya. Ini saya contohkan aja. Nah, ketika dia menjual suatu produk, itu pas produk baru, itu pasti kalian akan percaya, oh ini produknya Unilever pasti bagus misalnya gitu. Ya, jadi nanti ada restoran yang kemudian dia launching produk baru, pasti kalian akan menganggap bahwa oh ini baru, itu pasti enaknya. Intinya seperti itu. Ya boleh-boleh aja memanfaatkan suatu bisnis yang viral, tetapi harus disiapkan produk-produk berikutnya. Jadi kayak contohnya tadi kan viral di tanaman, viral di apa, maksudnya di destinasi tadi yang viral, oke silahkan. Tapi siapkan produk pengganti, ya. Atau kalaupun itu masih bisa viral-viral terus, tetapi pembelinya berkurang, pasarnya diperluas. Jadi gitu ya terkait dengan produk viral tadi. Nah, dan masalah review ya. Review palsu dan review yang asli gitu ya. Caranya gimana? Saya nggak ngerti. Ada yang bisa membantu saya nggak menjawab? Gimana tuh?
gimana caranya kita tahu bahwa ini tuh review asli. Bahkan kadang pun orang mereview yang benar-benar dia ada orangnya pun nggak jujur ya. Kadang-kadang kan gitu. Tadi seperti saya bilang, kalau ngisi angket aja udah diisi yang bagian tengah saja atau samping aja tanpa dia membaca kan gitu ya. Jadi gimana dong? Ada nggak yang bisa membantu saya? Kalau ini saya benar-benar nggak ngerti soalnya. Gimana? Mungkin siapa tadi? Siapa? Muhammad Laswardi ya, benar ya? Punya jawabannya? Kira-kira gimana? Apa? Soalnya kan kita kalau bicara soal marketing digital itu kan ada apa ya istilahnya? Sesuatu yang saya nggak ngerti yang rumit gitu ya sebenarnya. Kalau bagi saya orang awam, gimana kalau menurut kalian? Menurut Muhammad Laswardi tadi? Menurut saya ini soalnya kalau bicara review online itu kan orang kan anonimus dari mana-mana. Jadi bisa jadi itu misalnya dari restoran, untuk orang dari restoran sendiri bikin akun banyak nge-review bagus-bagus, atau dari restoran kompetitor nge-review jelek-jelek kan nggak ada yang pernah tahu. Tapi pertanyaan lebih gimana cara ininya sih Bu, kayak mempertahankan review orang yang asli, kayak yang reliable itu seperti apa caranya? Kayak kan soalnya banyak mungkin kalau online tuh banyak review palsu. Apakah nanti untuk tahu kepuasan customer itu dari review yang offline yang langsung seperti itu, atau bagaimana? Mungkin Bu Widya punya solusinya. Saya belum ada solusi, makanya saya tanya gimana caranya ya? Karena memang ada, saya pernah membaca tuh ya review pelanggan gitu kan, dia jelek-jelekin perusahaan tersebut, malah dimarahin sama penjualnya. Dibilang kamu tuh bikin review jelek tapi nggak ada alasannya, cuma dibilang jelek aja, yang jeleknya yang mana nggak ditunjukkan, malah dimarahin. Jadi si orang kadang nggak terbuka nggak siap kan nerima review secara ini ya, atau gini, apa ya istilahnya tuh, saya nggak ngerti. Jadi satu ya, saya nggak ngerti gimana cara membedakan ini yang jujur apa enggak, karena kan udah ini ya, sudah ya, beragam. Tadi dibilang ada dari pesaing ingin menjatuhkan, kan bisa aja ya, dan itu juga pernah terjadi gitu ya. Bisa aja itu enggak cuma melalui review, bahkan melalui kegiatan nyata ya. Jadi ada satu restoran yang kemudian ini ada pesaing menjadi pembeli palsu gitu ya, pura-pura beli di sana, kemudian dia bertingkah dan lain sebagainya, sehingga akhirnya membuat itu menjadi masalah, dan kemudian di review ada yang menulis dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu ya, misalnya terjadi, bisa saja kan itu terjadi. Nah itu aja nyata ya, bukan sekedar review gitu ya. Nah kalau ditanya bagaimana caranya mengetahui ini asli apa enggak, ya sulit ya, akan jadi sulit ya. Apakah review dari orang-orang itu bisa menjadi patokan bagi kita untuk mengatakan bahwa itu tuh benar-benar benar-benar si konsumen tadi puas atau tidak gitu ya. Pada akhirnya semuanya kan berbalik pada perusahaan ya, bagaimana caranya. Makanya tadi saya bilang ada kemudian yang menggunakan, yang perusahaan-perusahaan menggunakan yang namanya akun dari akun-akun yang memang fungsinya adalah menerima saran dan masukan dari konsumen, dari konsumennya dia gitu, yang benar-benar konsumennya dia gitu kan. Jadi salah satu caranya kan seperti itu. Tapi kalau ditanya bagaimana Bu untuk membedakan yang asli apa enggak, saya nggak tahu, walaupun itu bisa digunakan sebagai awal dari penilaian. Jadi penilaian orang puas apa enggak itu bisa lah ya dilihat dilihat dulu dari situ. Tapi kemudian setelah itu bisa dibandingkan dengan jumlah repeat ordernya, jumlah orang-orang yang kemudian membeli seperti apa ya. Kalau misalnya review dari orang-orang itu jelek, tapi kemudian kok
repeat ordernya itu banyak ya. Jadi yang tahu kan pihak perusahaan ya artinya ya. Jadi repeat ordernya itu banyak, dan kemudian orang yang pernah mereview itu kok bukan pelanggannya dia. Nah, itu kan artinya berarti itu adalah review palsu gitu ya. Jadi kalau dari sisi pelanggan begitu, dari sisi perusahaan gitu. Tapi kalau dari sisi orang lain yang menilai atau melihat, ya saya nggak ngerti gitu. Ada mungkin yang bisa membantu saya? Saya izin masuk, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya masalah anonymous, kayak anonim review itu emang sesuatu yang susah sih, Bu, untuk dicari solusinya. Mungkin yang ingin saya highlight di sini, sekarang ini mungkin dari beberapa marketplace ataupun e-commerce itu kayak udah mengembangkan fitur, tapi ini tuh khusus kepada bot gitu, kayak yang otomatis review. Jadi kayak si marketplace-nya itu bakalan tahu apakah ini kayak suaranya kok jadi panjang-panjang gitu. Suaranya nggak terdengar. Yang lain terdengar nggak? Apa saya sinyal yang jelek? Yang tidak terdengar. Nggak terdengar ya? Dibuat yang kayak sembarangan aja gitu. Nah, dari Iswan pengalaman Bahri, saya suaramu nggak pribadi, terdengar. buat tahu apakah review itu, suara saya masuk tuh. Jadi kedengaran tapi panjang-panjang gitu. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Coba diulang. Jaringan saya jelek soalnya, maaf. Mungkin ditulis aja ya sambil mendengarkan yang lain. Coba dicek aja di kolom komen. Nggak kedengeran soalnya, jadi panjang gitu. Ya, itu ya. Mungkin ada yang mau masukkan gimana caranya tadi review-review yang palsu itu ya, yang ya intinya kalau dari kita yang penjual tuh mungkin bisa tahu ya, karena kan database ada, ini siapa yang ngasih tahu, siapa yang berikan ini, dan kadang kalau yang review yang nggak ada namanya gitu ya, ya memang itu ya, walaupun ada sih beberapa orang yang nggak mau terlihat namanya ya, yang anonim gitu, tapi kebanyakan sih kalau memang dia puas, dia senang, dia pasti akan memberikan review yang jujur gitu ya. Dan juga pesan saya sih bagi seorang penjual atau marketer tuh ya janganlah berharap bahwa semua orang tuh akan memberikan review yang baik-baik terus ya. Jadi terimalah masukan yang kurang baik juga ya, supaya bisa menjadi perbaikan. Nah, tadi itu ya beberapa saran untuk mengatasi review palsu kan pastinya gitu ya kalau dari produsen ya. Awalnya mungkin itu bisa menjadi suatu penilaian apakah produk itu disukai apa tidak, tetapi kemudian cobalah lihat review-review yang kurang baik dan lain sebagainya itu apakah memang itu benar-benar dari pelanggannya dia atau enggak gitu ya. Kalau yang nggak ada namanya ya artinya kan dia memang antara itu ya, apa memang dia ingin mencitrakan buruk perusahaan tersebut gitu ya. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya atau mungkin mau menambahkan? Silakan. Nggak ada. Ya kalau nggak ada, ini masih ada waktu. Kalian udah bosen belum? Saya nggak bosen, nggak apa-apa sih. Kalau udah bosen ya udah aja. Saya nggak akan mencatat nama kalian ketika kalian bilang bosen gitu ya. Kapan itu saya dengerin kuliahnya anak saya kan ya kurang lebih seumuran lama kalian ya. Terus ada dosennya yang nanya, ini gimana? Kalian mau lanjut apa udah selesai? Bosen apa gimana? Bosen Bu, udah selesai gitu. Toto dosennya tanya, itu siapa tadi ya? jadi ya gimana orang ditanya dijawab mencari tahu siapa tadi. Ya sudah, saya kalau gitu sedikit ya, mungkin nanti kita waktunya sampai 11:30. Saya share materi satu lagi yang konsep dasar.
Ini karena kan konsep dasar ini nantinya akan digunakan terus untuk kita bahas-bahas selanjutnya ya. Ini aktivitas inti cari pelanggan sudah ya, ini promosi dan penyampaian, ini saya kira. Nah, di sini itu kan ada, kita sering ngomongin kebutuhan, keinginan, permintaan, kemudian produk, kemudian nilai, kepuasan, mutu, kemudian pertukaran, transaksi, hubungan, kemudian pasar. Nah, ini kan kita samakan dulu konsepnya ya. Walaupun ini udah teori tentang kebutuhan dan keinginan mungkin dari SMA atau SMP kalian udah sering ya mendengarkan, tapi ini sebentar saya bahas. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup atau untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, yang namanya kebutuhan, ada kebutuhan dasar, makanan, pakaian, kehangatan ruang dan keamanan, kebutuhan sosial, kepemilikan, kasih sayang, kegembiraan, dan suasana santai, kebutuhan prestis, pengakuan, dan ketenaran. Kebutuhan akan prestis ya, kemudian kebutuhan individual akan pengetahuan dan ekspresi diri ya, ada banyak kebutuhan ya. Makanya pemasar itu mesti bisa membedakan ya, ini orang butuh banget untuk dia gunakan secara manfaatnya, manfaat kegunaannya atau dia untuk prestis gitu ya. Jadi harus dipahami betul gitu ya oleh seorang marketer. Nah, gimana kalau ditanya gimana cara memahaminya, itu ada ilmunya, ada teorinya yang akan dibahas nanti berikutnya gitu ya. Kemudian keinginan yaitu kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan pribadi individual. Keinginan dapat pula diartikan sebagai cara seseorang mengkomunikasikan kebutuhannya. Keinginan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, iklan, atau munculnya produk baru. Pelanggan mungkin masih mempunyai kebutuhan yang sama, tetapi menginginkan produk yang baru. Ya, pada dasarnya orang butuh itu makan. Orang tuh butuh makan, gitu. Butuh itu makan. Jadi orang itu butuh makan gitu ya. Nah, kemudian makan apa? Nah, itu yang menjadi keinginan ya kan. Orang itu butuh baju, pakaian yang seperti apa? Nah, itu artinya kebutuhan itu berubah menjadi keinginan. Nah, tugas dari marketer itu adalah mempengaruhi orang-orang yang butuh itu tadi sehingga dia ingin ya, menjadi ingin, oh ya saya gitu ya, pengen makan gitu ya, mau sarapan gitu kan, mau makan. Nah, makan apa gitu kan? Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Perubahannya itu lingkungan sekitar, oleh iklan ya, kemudian oleh munculnya produk baru ya kan, produk-produk tadi itu ya, dia ada cerita kopi-kopian itu ya, berbagai macam kopi itu misalnya. Kan saya mau ngopi, pengen saya butuh kopi nih untuk supaya bisa belajar gitu ya, bisa melek gitu kan. Tapi kopi yang mana? Nah, ini nanti baru keluar orang ngelihat tadi baru buka HP ada iklan misalnya ya, ada promo dari mana gitu kan, dari produk tertentu gitu ya. Ini saya beli ini aja nih promo gitu kan, bisa berubah, tadinya mau ngopi apa jadi berubah gitu kan. Terus lihat mungkin berkendara, nyalain radio gitu ya, kemudian ada iklan di situ, bisa berubah lagi. Tadi dari HP ada program promo beli 1 gratis 1, kemudian melihat lagi berubah lagi. Nah, ini kan artinya keinginan-keinginan ini dibentuk oleh iklan ya, oleh marketer gitu ya, termasuk juga oleh budaya. Jadi budaya itu maksudnya kayak contohnya kalian lapar. Kalau kalian orang Jawa misalnya ya, kalian terbiasa makan makanan yang manis-manis misalnya, orang Jogja maksud saya misalnya gitu ya, budayanya memang seperti itu. Atau budaya kalau pagi itu di keluarga kalian pasti sarapannya nasi goreng gitu ya, jadi harus makan nasi goreng misalnya, jadi semua nasi goreng yang ada di Jogja udah dicobain semua misalnya gitu contohnya ya, atau harus bubur, itu kan budaya juga ya, budaya yang ada di keluarga kalian ya. Jadi keinginan itu ya sesuatu tadinya awalnya awalnya kebutuhan yang bisa dirubah oleh budaya ya, kepribadian, lingkungan sekitar, atau munculnya produk baru gitu ya. Ya, seorang pemasar jangan mengacaukan keinginan dengan kebutuhan. Ini contohnya gini, seorang agen penjual paket wisata mungkin berpikir pada pelanggan membutuhkan paket wisata ke Bali, padahal yang mereka butuhkan adalah refreshing. Nah, ini dikatakan menderita rabun pemasaran. Jadi intinya ini kan jangan kalian itu hanya fokus pada suatu produk saja ya, tanpa melihat apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen kalian kan gitu. Kalian punya produk paket wisata yang ke Bali itu bagus banget gitu ya. Tapi sementara sebenarnya yang dibutuhkan dia tuh bukan ke Bali gitu ya. Jadi butuhnya refreshing gitu. Ya kan? Jadi nggak harus pergi ke Bali kan kalau refreshing itu.
Nah, jadi bisa saja ketika dia dipaksakan untuk pergi ke Bali, itu nantinya dia tidak akan mendapatkan suatu kepuasan gitu ya. Bisa aja seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi wisata ke Bali itu menjadi lebih mahal bagi dia. Tapi karena dirayu-rayu, dipaksa-paksa, akhirnya berangkat. Pada akhirnya ketika pulang dia sudah tidak punya uang tambahan, uang apa namanya, duitnya habis namanya gitu. Ya, itu kan menjadi bermasalah, yang menjadi menyisakan kekecewaan dan lain sebagainya. Bisa aja seperti itu yang terjadi. Itu ya. Kemudian permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli. Nah, ini artinya ini ada kalimatnya. Manusia punya keinginan nyaris tanpa batas, tetapi sumber daya untuk memenuhi keinginan itu terbatas. Mereka memilih produk yang menghasilkan kepuasan tertinggi untuk uang yang mereka keluarkan. Ya, keinginan akan berubah menjadi permintaan ketika konsumen yang memandang produk sebagai kumpulan manfaat memilih kumpulan yang terbaik dan kemudian mereka membelanjakan uang yang mereka miliki. Permintaan sama dengan keinginan yang didukung oleh daya beli. Nah, ini juga ya. Jadi suatu produk itu akan menjadi permintaan apabila memang ada daya belinya. Nah, sebagai makhluk ekonomi, makhluk sosial yang berkehidupan secara ekonomi, itu pasti kalian mempunyai banyak keterbatasan ya. Kalau kalian belajar ekonomi gitu, terbatas tuh apa? Bisa terbatas duitnya, bisa terbatas waktunya, bisa terbatas ukuran perut kita. Kalau misalnya kalian punya uang berlebih gitu ya, punya waktu yang banyak, apakah kalian akan makan semua makanan yang ada yang ditawarkan orang pada kalian? Kan enggak, kalian tetap jadi manusia itu ekonomi, ya kan? Dan makanya sebuah keinginan itu akan berubah menjadi permintaan apabila memang itu benar-benar sesuai. Artinya bikin suatu produk, pasarkan pada mereka, ya sesuai dengan target pasar, kan artinya gitu, dengan harga yang sesuai bagi mereka. Ya, sebenarnya enggak cuma ini aja sih, enggak cuma apa, permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli. Sebenarnya ada tambahan lagi ya, tapi ini kok enggak, tapi di sini enggak saya tuliskan ya. Jadi sebenarnya permintaan itu juga keinginan itu bisa juga berubah menjadi permintaan ketika dia ditawarkan pada saat dan waktu yang tepat, gitu ya. Jadi kayak contohnya, kenapa saya selalu bilang bahwa promosi itu harus tepat waktu dan lain sebagainya ya. Jadi promosi yang terlambat itu kan tidak akan kebeli. Mungkin pernah ya kalian mendapati suatu hal itu yang ya udah terlanjur beli nih gitu kan. Ya ini sudah kemarin saya udah pesen nih, udah ini baru ditawarin sih. Nah, artinya kan dia menawarkannya terlambat. Ya kan? Nanti kalau kalian berkecimpung di industri pariwisata, jadi terkait dengan penjualan produk hotel, produk restoran, ataupun produk destinasi, jangan lupa bahwa promosi itu harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum kalian perkirakan orang-orang tersebut mulai memesan produk. Ya, jadi promosi harus dilakukan ketika kalian yakini bahwa di saat itu mereka mulai mencari-cari referensi tentang produk tersebut, gitu ya. Jadi itu harus dipertimbangkan. Kalau misalnya kalian restoran family yang biasanya orang beli Sabtu Minggu, ya jangan promosi Sabtu di paginya gitu ya. Yang mungkin misalnya yang terkait dengan pemesanan tempat ya. Kalau restorannya nggak terkait dengan pemesanan tempat sih nggak masalah sebenarnya. Tapi janganlah promosi di saat mereka ekstrimnya tuh jam 7 malam sudah berangkat dan sudah menuju satu restoran dalam keadaan berpromosi, kan itu salah. Itu kan ini contoh ekstrim ya. Kalau pada kegiatan promosi-promosi yang lain terkait dengan industri pariwisata, dengan penjualan tiket pesawat, dengan hotel dan destinasi, itu kan beda lagi ya. Jadi kapan kira-kira orang mulai pesan? Ada beberapa orang yang trennya adalah pesan itu jauh-jauh hari, jadi 6 bulan sebelum keberangkatan, 3 bulan sebelum keberangkatan, mereka sudah arrange ya kegiatan paket wisata, sudah mulai mencari-cari. Nah, saat itulah promosi, gitu ya. Kalau waktu di bulan Juli, mungkin di bulan Januari, itu sudah harus mulai promosi, Desember harus sudah mulai promosi, kayak gitu. Itu ya maksudnya itu. Oke, lanjut. Seorang pemasar yang baik melakukan apa saja untuk memahami kebutuhan kliennya. Caranya antara lain melakukan penelitian atas apa yang disukai dan tidak disukai oleh pelanggan. Itu ya. Tadi saya sudah mencontohkan di awal, saya bekerja sama dengan orang yang menjual makanan dan dia berusaha mencari tahu, menggali apa yang disukai dan tidak. Itu ya. Melakukan observasi penelitian perilaku pelanggan dalam menggunakan produk mereka dan juga para pesaing, ya. Membaca komentar, saran, keluhan pelanggan, gitu ya.
Oke, ini nanti akan digali lebih lanjut ya. Produk segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan. Lalu cepat aja ya. Nah, ini contohnya kalau di industri pariwisata, konser musik, makan di restoran, liburannya, saya kira kalian sudah tahu lah. Nilai kepuasan ya, nilai kepuasan dan kualitas. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nah, nilai adalah perbandingan antara manfaat yang diperoleh dari kepemilikan atau penggunaan produk dengan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Jadi kalau dibilang nilai itu pasti kaitannya dengan biaya ya. Suatu produk dikatakan bernilai ketika produk itu bernilai tinggi dan kalian bersedia untuk membayar ya. Itu ketika produk tersebut bisa benar-benar memenuhi manfaat yang kalian inginkan atas produk tersebut. Nah, cuma jangan rancu ketika saya bilang manfaat, itu belum tentu manfaat itu terkait dengan kegunaan produk. Ya, dari tadi saya sudah mengatakan bahwa manfaat produk itu bisa aja untuk prestis ya, untuk sesuatu yang menurut dia itu membanggakan. Contohnya penggunaan brand-brand tertentu, merek-merek tertentu yang dinilai cukup mahal bagi dia, tetapi ketika dia menggunakan produk itu dia merasa bahwa kayak apa namanya prestisnya itu meningkat ya ketika dia menggunakan produk tersebut. Padahal sebenarnya untuk membeli produk itu dia harus menabung bertahun-tahun, ibaratnya gitu ya. Ekstrimnya seperti itu. Jadi kan ini yang dijual oleh produsennya, yang selalu didengungkan itu adalah masalah prestis ya, bukan masalah kegunaan. Karena kalau dibilang kegunaan, produk-produk yang merek dengan brand yang lebih murah, yang lebih ekonomis ya, itu banyak yang bermanfaat, memiliki manfaat yang sama. Kayak gitu ya. Kepuasan pelanggan, sejauh mana anggapan pelanggan terhadap kinerja produk, saya sudah jelaskan tadi ya. Orang ketika puas pasti akan sesuai antara ekspektasi dan kenyataan. Itu ya. Kualitas, perusahaan yang berorientasi pada pelanggan mendefinisikan kualitas sebagai kepuasan pelanggan. Ya, karena kalau produk jasa ini kan kita nggak bisa melihat bagaimana kualitasnya, mengetahui bagaimana kualitasnya ya. Kalau produk berupa barang kita bisa ngelihat, oh ya ini bagus, ini bisa dipegang dan tapi kalau jasa kan nggak bisa. Dia dikatakan kalau yang namanya produk berupa jasa itu ya kualitas itu bebas dari cacat, semua layanannya itu maksimal gitu ya, sesuai dengan kepuasan. Gitu ya. Pertukaran transaksi dan hubungan. Dari transaksi dulu, perdagangan antara belah pihak ya, saya kira udah paham. Hubungan, tindakan membangun interaksi yang baik dengan pelanggan, distributor, agen, dan pemasok. Ini apa? Wah, tasnya tuh ketinggalan. Ada pertukaran, tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan oleh seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Saya kira jelas. Nah, yang hubungan ini, belakangan ini yang namanya pemasaran kan memang pemasaran hubungan sebenarnya ya. Bukan hanya sekedar menjual produk saja, tetapi bagaimana menjalin hubungan baik dengan pelanggan kan intinya. Tidak hanya pelanggan saja, bahkan di sini ada distributor, agen, dan pemasok. Ya, karena ini distributor kan kepanjangan tangan ya, apalagi industri pariwisata banyak menggunakan distributor ya, agen, kemudian pemasok juga ya. Tuh. Nah kan kalau industri pariwisata tidak semua itu produknya dia kan, kalau kayak travel agent dan biro perjalanan wisata. Pasar. Nah, kalau kalian belajar pasar dulu kan, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dengan penjual kan gitu ya. Di ekonomi kan gitu. Tapi kalau kita di pemasaran itu beda ya. Yang namanya pasar adalah pembeli yang nyata dan potensial yang mungkin melakukan transaksi dengan penjual. Jadi artinya orang-orang banyak di seluruh dunia, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia itu ya yang menjadi target potensial kita itu adalah keseluruhan pasar kan gitu. Baru nanti dipilah-pilah dalam bentuk segmen gitu ya. Mana yang di mana itu pengelompokan segmen nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Sedikit lagi nih ya tanggung ya. Ya, sedikit lagi ini saya bahas cepat aja. Nanti bisa kalian baca. Nah, ada beberapa konsep dalam falsafah manajemen pemasaran. Ada 5. Yang tertua adalah konsep produksi. Ini jangan sampai keliru, jangan sampai kalian ketika jualan menggunakan konsep produksi di saat sekarang ini. Ada aspek produk, penjualan, pemasaran, dan nah kita bahas satu-satu. Konsep produksi ya. Konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menginginkan produk dengan harga yang sangat terjangkau. Oleh karena itu, manajemen harus berfokus pada produksi serta distribusi yang efisien.
Nah, ini kan apa namanya, artinya kan bahwa pola pikir bahwa produk yang akan dibeli oleh konsumen adalah yang paling murah, ya, yang paling murah banget gitu ya. Ini sebenarnya kan khawatirnya gitu ya, dikhawatirkan ketika produk-produk yang apa namanya, marketer atau produsen yang berfokus bahwa gimana caranya bikin produk yang murah, konsentrasinya hanya seperti itu, lalu dia akan tidak mendevelop produk itu dengan baik gitu ya. Jadi yang dibuat ya produk dengan harga murah saja gitu ya. Gimana caranya? Dia akan berpikir gimana caranya murah banget, bahkan jika perlu itu menggunakan cara-cara yang kurang sehat kalau itu makanan, ya. Kemudian mengurangi kualitas dan sebagainya. Dikhawatirkan seperti itu. Jadi yang difikirkan kan pokoknya ini orang tuh harus murah gitu ya. Kalau murah banget itu pasti laku. Nah, khawatirnya kan gitu ya. Nanti produk kosmetik di dalamnya ada unsur-unsur yang berbahaya supaya jadi murah banget misalnya seperti itu, ya. Ini kalau yang namanya konsep produksi itu gitu. Nah, kemudian ada konsep produk. Konsep produk percaya bahwa konsumen lebih menyukai produk yang sudah ada dan tugas manajemen adalah mengembangkan versi produk itu sebaik-baiknya. Jadi ini artinya banyak fokus pada produk. Jadi satu produk saja. Jadi contohnya digambarkan ini sate ya, gambarnya di situ. Mana yang tadi? Nah yang tadi ini contohnya kan karena maunya murah tuh jadi kurang nyaman gitu ya. Tempat duduknya nggak ada, orang nunggu gitu ya. Misalnya suruh duduk di bawah gitu kan. Ya karena kalau dikasih kursi nanti jadi tambah mahal kan gitu. Itu ya contohnya seperti itu. Terus restoran yang sangat ramai, yang mungkin piring-piring nggak segera diambil dan lain sebagainya, orang nggak merasa jadi kan nggak nyaman misalnya gitu ya. Nah contohnya ini, berikutnya ini konsep produk, gambar sate di sini saya gambarkan. Jadi misalnya gini, ada satu restoran yang dia fokus membuat daging sapi atau kambing gitu ya, dia mengembangkan versi produk itu sebagus-bagusnya. Jadi gimana caranya bikin daging itu sangat empuk banget. Nah, sementara dia tidak melihat bahwa ada pergeseran konsumen yang dimana mereka sekarang sudah tidak lagi mengkonsumsi daging merah misalnya. Mereka lebih suka daging yang lain atau mungkin ikan atau ayam gitu ya. Dan dia nggak jualan itu karena menurut dia yang paling fokus dari produknya dia atau namanya apa ya istilahnya, produk unggulannya dia adalah daging sapi atau kambing, dan dia mengembangkan emang itu di gimana caranya development research and development-nya dia adalah mengenai bagaimana membuat daging itu menjadi semakin baik empuk banget gitu ya. Nah cuma dia nggak memperhatikan kebutuhan pasar. Nah ini kan keliru ya, nanti dia akan ditinggalkan lama-lama kalau seperti itu. Konsep penjualan. Konsep ini berkeyakinan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup kecuali perusahaan mampu melakukan usaha penjualan dengan promosi yang gigih. Tujuan dari fokus pada penjualan adalah mendapatkan setiap penjualan yang mungkin tanpa mencemaskan kepuasan setelah penjualan atau kontribusi penjualan terhadap pendapatan. Nah, ini kan yang saya bilang tadi ya. Jadi pikirkan promosi gimana orang beli dan mereka nggak peduli setelah ini bagaimana gitu loh ya. Setelah mereka konsumsi produk itu gimana. Ya, ujung-ujungnya adalah orang nggak datang lagi, orang kecewa. Ya kan ini contohnya nih kayak ada satu daerah wisata yang ramai banget. Jadi tidak difikirkan bagaimana ketika nanti terjadi kumpulan massa yang sangat besar, apalagi sekarang, kalau sekarang udah tidak mungkin itu terjadi ya, bisa disemprit. Nah ini kayak gitu, jadi hanya memikirkan promosi saja tanpa peduli produknya itu seperti apa, gitu ya. Pada akhirnya kan orang akan meninggalkan, orang akan kecewa gitu ya. Nah, kemudian ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien dari pesaing. Nah, ini kan yang sekarang ya, orang banggakan, mulailah ya, nanti setelah itu kan ada pemasaran berwawasan sosial, jadi pemasaran yang bertanggung jawab gitu ya, baik itu terhadap konsumen, kemudian supplier, kemudian masyarakat sekitar, kayak gitu ya. Apalagi kalau kalian di industri pariwisata kan ada pariwisata berkelanjutan yang kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi intinya yakin bahwa di sini berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi kan tentunya penjualan yang laris ya dan memuaskan pelanggan, bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang diinginkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien daripada pesaing. Pernah kalian mendapati ada suatu perusahaan yang beranggapan bahwa pesaingnya itu menggunakan cara-cara yang tidak wajar ya, makanya ketika dia
cara-cara tidak wajar, tahu ya, tanda-tanda kutip gitu ya. Ketika kemudian usahanya terlihat lebih laris dibandingkan dirinya sendiri. Nah, menurut saya sih sebelum berkeyakinan seperti itu, cobalah introspeksi diri ya. Apa yang dilakukan oleh pesaing yang tidak kalian lakukan gitu ya. Dari segi makanan, kalau makanannya sudah sama enaknya, yang masak sama, ibaratnya ekstrimnya gitu ya. Mungkin dari segi layanan ya, yang di sana yang melayaninya ramah-ramah banget gitu ya. Mbaknya, masnya semuanya good looking, groomingnya bagus gitu ya. Sementara di tempat kalian enggak, di tempat yang satunya enggak, tempat kalian nih, tempat satunya enggak gitu ya misalnya. Ya, yang lebih laris yang sana. Kemudian dilihat lagi bagaimana dengan parkir dan lain sebagainya. Yang sana keunggulannya parkirnya luas, tempat kalian enggak, tempat yang satunya enggak, maka dia akan lebih sepi, orang malas parkir di situ katanya karena susah. Toh makanannya rasanya sama, misalnya gitu ya. Jadi yang seperti itu yang perlu diperhatikan dulu sebelum kemudian menuduh gitu ya bahwa pesaing itu menggunakan cara-cara yang tidak wajar. Oke, yang berikutnya pemasaran berwawasan sosial. Tadi yang sudah saya singgung ya, harus memastikan bahwa produk yang dibuat diperoleh melalui metode yang bertanggung jawab. Konsep ini berkeyakinan bahwa perusahaan harus menetapkan kebutuhan, keinginan, minat pasar sasaran, serta memberikan kepuasan yang ringan dan cara yang efektif sama, tanpa mengabaikan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan konsumen dan masyarakat ya. Jadi termasuk penggunaan limbah yang kayak gitu-gitu ya, perlu diperhatikan. Marketer harus mengedepankan hubungan emosional yang baik dengan konsumennya, sehingga dan juga menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan spiritualnya, kayak gitu ya. Harus memastikan bahwa produk yang dibuat sudah melalui metode yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, termasuk memastikan bahwa para pekerja yang membuat produk dibayar dengan upah yang adil dan semua hak asasi manusia terpenuhi. Ya, pabrik-pabrik memiliki lingkungan yang bersih dan aman untuk bekerja dan semua aspek dan seterusnya, bisa kalian baca sendiri ya. Oke, kalian ada mata kuliah ini juga ya kayaknya ya, pariwisata berkelanjutan yang kayak gitu-gitu ya. Oke, saya kira udah cukup ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu sebenarnya 20 menit ya. Saya stop dulu. Ini cepat banget tadi ya saya menjelaskan, tapi saya kira itu tadi sangat umum yang saya sampaikan. Gimana? Adakah pertanyaan? Oh ya, ini ada yang bertanya, ada yang mau bertanya. Delvian, benar ya? Delvian dan Ketut sama Dina, ada 3. Oke, tanya apa? Silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu, jadi di materi yang Ibu berikan semalam, di bagian pemasaran parwi pendahuluan itu, di slide 18 ada tertulis, dalam industri restoran, banyak orang mengacaukan pemasaran dengan promosi iklan dan penjualan. Itu sistem promosi iklan dan penjualan yang dapat mengacaukan pemasaran itu, apakah sama dengan yang Ibu berikan tadi, yang kayak promosi berlebihan dan juga promosi yang tidak tepat waktu itu, ataukah ada yang lain lagi sistem penjualan yang dapat mengacaukan pemasaran? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Mungkin itu slide-nya kurang jelas ya. Sebentar. Saya tak ke sana dulu ya, ke slide-nya itu ya. Sebentar. Tadi apa di pendahuluan ya? Iya, Bu. Slide ke-18. Ini ya, slide ini kan ya, 18. Oke, ini maksud saya bukan gitu. Maksud saya gini, ini kan disampaikan ya kadang gitu ya, makanya saya minta coba dilihat deh nanti agak saya kadang menyampaikannya kurang jelas. Dalam dunia pariwisataan, pemasaran dan penjualan sering dianggap sama karena fungsi penjualan sangat menonjol ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa orang tuh kadang taunya yang namanya pemasaran adalah jualan ya, bagaimana karena kan yang dilihat kan orang menjual gitu ya, jualan gitu ya. Banyak orang mengacaukan pemasaran dengannya 2 kali dengan promosi iklan dan penjualan. Maksudnya tuh bukan mengacaukan secara sistem, tetapi orang tuh rancu gitu ya. Mungkin bahasanya terlalu berlebihan ya. Dalam industri restoran banyak orang yang rancu antara pemasaran dengan promosi iklan dan penjualan. Jadi kadang gini, suatu restoran yang ramai ya, penuh dengan orang, tentunya iya ya. Jadi satu restoran yang ramai pengunjung gitu ya, itu pemiliknya
itu kalau ditanya, Anda melakukan kegiatan promosi apa gitu ya, cara jualannya gimana? Terus dijawabnya gini, loh saya tuh nggak pernah saya tuh nggak pernah nggak pernah promosi, saya tuh nggak pernah melakukan kegiatan pemasaran bahkan gitu. Dia nganggapnya, dia pertanyaannya gini, restoran yang ramai Anda tuh melakukan pemasarannya seperti apa ketika kok pada akhirnya tuh restoran ini menjadi ramai, bagaimana cara Anda memasarkan gitu kan, melakukan kegiatan pemasaran gitu ya. Nah, terus dijawab sama si pemiliknya bahwa saya itu nggak pernah melakukan kegiatan pemasaran kok, saya jualan-jualan aja, dia kayak gitu. Nah, ini yang dimaksudkan mengacaukan tuh di situ. Jadi merancu itu maksudnya, bukan terus mengacaukan suatu sistem gitu ya. Mungkin ini bahasanya perlu diperbaiki ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa apa betul restoran tersebut yang selalu ramai pengunjung di setiap akhir pekan, mungkin di saat makan malam dan lain sebagainya, apakah betul dia tidak melakukan kegiatan pemasaran? Itu loh, maksud saya seperti itu. Karena dia berpikir bahwa yang namanya pemasaran itu adalah promosi, iklan, dan penjualan gitu loh, menurut dia gitu. Menurut saya nggak punya pakai strategi penjualan apa-apa, pasti dia akan bilang gitu. Ya saya jual aja udah. Nah, padahal apakah iya betulnya gitu? Dia tidak melakukan kegiatan pemasaran, ya kan? Tentunya dia melakukan kegiatan pemasaran. Kenapa? Ya karena sudah terlihat bahwa produk itu laris kok, banyak orang datang. Pasti kan dia sudah memilih bagaimana produk yang tepat untuk mereka. Ya kan? Aku jual harga berapa ya kira-kira supaya orang itu makan dengan baik di sini? Ya kan, saya layani dengan baik supaya apa? Dia memang tidak melakukan promosi apa-apa menurut dia, tetapi sebenarnya dia melakukan strategi promosi, di mana strategi promosi yang dia lakukan itu adalah memberikan layanan yang baik sehingga orang-orang tersebut akan bercerita dari mulut ke mulut gitu loh. Kayak gitu maksud saya. Ya, bisa dipahami kah? Bisa Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke, yang lain mungkin apa nih? Izin masuk Ibu. Maaf silakan. sebelumnya saya izin off-cam karena kondisi yang juga nggak memungkinkan. Terkait pertanyaan saya ada pada PowerPoint di slide konsep dasar terkait penjual yang melakukan sebuah rabun pemasaran, di mana mereka meyakini bahwa obsesi mereka pada produk mereka yang ingin dijajakan atau dipasarkan kepada pembeli nantinya. Namun saya berpikir bahwa hal tersebut sangat-sangat mungkin untuk dilakukan terkait obsesi untuk menjajakan apa yang mereka punya, apa yang ada suplainya untuk mampu nantinya dijualkan atau secara tidak langsung akan habis suplai tersebut dengan adanya permintaan. Namun di sini saya mengira bahwa kemungkinan apakah ada salah pemasaran terkait target dari pasar yang ingin dijajakan menurut suplai yang mereka punya, dan mestikah dari penjual ini melakukan sebuah inovasi terkait mungkin target pasar yang lebih luas ataupun peluang yang lebih luas, sehingga dengan adanya inovasi dari suplai yang mereka miliki dapat meningkatkan profit dari penjual itu sendiri, Bu. Terima kasih. Oke. Ini tadi kan kamu menanyakan rabun ya. Rabun itu di mana sih? Di konsep dasar, Ibu. Ini bukan beda slide ya dari ini ya? Iya, beda slide. Sebentar ya, tak pindah ke situ dulu. Konsep dasar ini ya. Slide keberapa? Ini. Bukan. Benar, Ibu. Benar. Oh, ini ya, slide ini. Oke, tadi disampaikan kalau kok jadi ini? Jadi saya Ibu. agak sedikit kurang paham ya. Kamu nanyainnya gimana tadi? Kan saya meyakini bahwa untuk rabun pasar itu pada dasarnya memang produsen yang memiliki suplai atau mungkin barang yang mereka miliki tentunya memiliki obsesi untuk menjajakan barangnya itu. Secara tidak langsung saya meyakini bahwa itu fine-fine saja. Dan apabila dari pendapat saya
hal tersebut juga bisa diyakini oleh Ibu, apakah dalam hal tersebut ada sebuah kesalahan pemasaran untuk target pasarnya, Ibu? Jadi mereka salah dalam menentukan pasar mereka sesuai dengan kebutuhan suplai yang mereka punya. Dan karena itu apabila memang tidak sesuai dengan hal tersebut, apakah perlu ada inovasi untuk mengikuti pasar-pasar yang lebih berpeluang atau lebih besar? Terima kasih. Jadi gini, sebenarnya ini saya udah singgung dari pernah tadi sudah saya singgung belum. Jadi yang intinya yang dimaksud dengan rabun pemasaran itu kan intinya adalah dia kurang bisa memahami ya apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Nah, bukan berarti jadi ada dua hal nih di sini. Jadi misalnya nih, kalian diminta untuk menjualkan suatu produk ya. Yang kalian punya adalah produk wisata ke Jogja atau ke Bali. Cuma itu tok, Bali, Jogja, Bali. Nah, kalian itu harus berusahakan ya untuk bisa mencari tahu ya. Memang kan targetnya adalah jual. Ya memang mau nggak mau harus menjual. Kalau misalnya punyanya hanya Bali saja, ya mau nggak mau harus menjual itu gitu ya. Tapi maksud saya jualah pada orang yang tepat gitu ya. Jadi jangan membuat suatu paksaan ibaratnya gitu ya tanpa kalian itu karena tadi kan saya bilang endingnya takutnya nanti dipaksakan dan kemudian berakhir pada kekecewaan karena sebenarnya dia tidak ingin ke Bali misalnya gitu. Jadi kalau memang kalian sudah memiliki suatu produk, ya lakukan penelitian ya terkait dengan target pasar, siapa sih orang-orang yang memang benar-benar tepat untuk produk kalian. Intinya kan gitu sebenarnya ya. Jadi jangan memaksakan gitu ya, memaksakan sesuatu yang kecuali kalau memang itu kalian bisa membuat orang itu benar-benar akhirnya beralih dan tidak kecewa kan ibaratnya seperti itu ya. Cuma intinya dari kalimat ini adalah carilah target pasar yang benar-benar sesuai atau dibalik gitu ya, dibalik. Kalau misalnya kalian punya berbagai macam produk dan mungkin kalian bisa arrange di sini kan contohnya paket wisata ya, kemana saja itu dan kalian punya akses dan bisa melayani dengan baik gitu ya. Artinya berarti kan kalian harus membuat beberapa macam paket ya, paket wisata atau program kalian yang benar-benar bisa sesuai sehingga nantinya konsumen tersebut akan puas gitu dengan apa yang kalian jual. Jadi ada dua hal gitu. Jadi intinya adalah carilah konsumen atau target pasar itu yang benar-benar sesuai dengan produk yang produk yang kalian jual itu carilah target pasar yang benar-benar sesuai dengan apa yang kalian punya atau sediakan produk yang sesuai dengan mereka. Jadi maksud saya seperti itu. Baik. Gitu. Terima kasih Bu atas jawabannya, sangat membantu. Ya. Oke, ada yang lain mungkin? Izin bertanya, Bu. Silakan, ini siapa Dina? Baik, Bu. Dalam pemasaran pariwisata, pastikan diperlukan identitas dari pariwisata tersebut ya, Bu. Seperti istilahnya personal branding. Lalu, adakah indikator tersendiri dari mungkin dari wisata tersebut yang siap untuk dipasarkan? Mungkin ada indikator tertentu tidak, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Jadi, terkait apa tadi branding, kemudian indikator tertentu. Maksudnya? Indikator dari destinasi tersebut apakah siap dipasarkan atau tidak, itu ada indikatornya tidak? Oh ya, jadi yang ditanyakan itu apakah ini kapan destinasi tersebut siap untuk dipasarkan gitu ya, yang ditanyakan itu? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Kalau saya nih ya, jawaban saya adalah kapan sih sebenarnya destinasi itu siap untuk ketika dia benar-benar siap menerima tamu, kalau menurut saya begitu. Ya kan? Dia siap menerima tamu itu kan berarti artinya destinasi tersebut harus dari sisi atraksinya sudah siap semua, dari sisi aksesibilitasnya sudah siap ya kan? Dari sisi atraksi, aksesibilitas, kemudian dari sisi
fasilitas ya, dari sisi fasilitasnya sudah siap semua. Nah, nanti tinggal dipetakan kan, berarti artinya aksesnya itu akses yang bagaimana, artinya tidak membahayakan ketika orang itu nyampe, selain orang bisa datang dengan aman, ya kan, ya tidak membahayakan. Kemudian kalau ditanya tentang fasilitas, artinya kan di situ ada fasilitas-fasilitas termasuk dengan fasilitas terkait dengan fasilitas kesehatan gitu ya, untuk keamanannya dia kan. Kemudian atraksinya juga sudah siap. Kalau menurut saya, kalau semua itu sudah ada, itu artinya siap. Karena kan kalau mendatangkan orang, kita tidak mungkin kan membuat orang itu menjadi, taruhlah destinasinya bagus ya, tetapi menarik, tetapi itu membahayakan. Tentunya kan nggak mau ya, kalau itu yang terjadi kan. Gitu kalau menurut saya. Baik, Bu. Gimana? Terima kasih. Ya. Lanjutnya ada yang mau bertanya? Ini ada yang di kolom komen. Masuk, Bu. Ada pertanyaan di kolom chat. Ya, mungkin saya ingin bertanya, Bu, dan mohon maaf sebelumnya karena saya bertanya lewat chat room karena sudah banyak yang raise hand. Pertanyaan saya, bagaimana suatu pemasaran dapat mempengaruhi nilai pelanggan dari produk yang dipromosikan? Terima kasih sebelumnya, Bu. Ini pertanyaannya pada rumit-rumit banget sih. Bagaimana, saya pahami dulu nih pertanyaannya. Bagaimana suatu pemasaran, jadi proses pemasaran dapat mempengaruhi nilai pelanggan dari produk yang dipromosikan. Oke, jadi sekali lagi ya, tadi mungkin sudah disampaikan, sebenarnya ini kan materi ini kan akan dibahas di selanjutnya lagi, tapi nggak apa saya sampaikan sebentar ya. Jadi ada suara azan sebentar ya. Oke, sudah selesai. Lanjut ya. Tadi kan dikatakan bahwa bagaimana mempengaruhi nilai ya, melalui nilai pelanggan sehingga supaya pelanggan itu terpengaruh untuk membeli kan. Nah tadi kan sudah saya sampaikan bahwa yang namanya nilai itu kan kaitannya dengan biaya ya. Seberapa besar kalau produk itu sangat bernilai, kalau produk itu memiliki manfaat yang lebih bagi orang tersebut ya, jadi sangat bermanfaat bagi orang tersebut, maka seringkali orang itu akan membayar berapapun berapapun harga ya. Saya contohkan misalnya nih saya nih arah bun deket ya, bagi saya kalau mau jahit pakai jarum itu dicolokin ada alatnya untuk memasukkan benang itu ya di jarum itu, dan itu sangat membantu. Nah harga alat itu mungkin hanya 1.000 atau 2.000 perak, tetapi
seandainya nih dijual dalam harga 5.000 atau 10.000, mungkin saja saya mau beli karena ini sangat bermanfaat. Saya tanpa menggunakan alat itu, saya nggak bisa menjahit, misalnya ibaratnya seperti itu. Nah ini kan artinya manfaat bagi saya adalah terkait dengan kegunaan produk itu, ya. Terus kemudian ada lagi nih orang yang menganggap bahwa suatu produk itu manfaatnya adalah karena prestis, jadi bukan karena manfaat. Kalau yang saya contohkan tadi kan memang manfaat ya. Nah kemudian ada lagi sekumpulan orang yang menggunakan manfaat, memandang suatu manfaat produk itu karena prestis. Jadi berapapun harganya akan saya beli, gitu kan? Karena kalau saya pakai produk itu, biasanya ini brand-brand internasional yang kayak gitu-gitu ya, mungkin ya, atau brand lokal yang memang sudah go public, go internasional. Jadi berapapun harga produk itu akan saya pakai. Nah ada orang yang satu karena kegunaan, satu karena manfaat. Nah ini kan yang ditanyakan adalah bagaimana meningkatkan nilai, ya kan? Nah ketika sasarannya adalah orang-orang yang benar-benar karena manfaat, maka yang dipromosikan, ya, yang disampaikan, yang dikomunikasikan adalah terkait dengan manfaat itu, gitu kan? Bikin bahasa konten sebagus-bagusnya, kalian kan ahli ya kalau masih muda, kalau saya sudah tua. Jadi kadang kalau konten tuh anak-anak muda, jadi bikin konten yang memang itu menunjukkan manfaat, kegunaan gitu ya. Kamu kalau nggak pakai ini tuh yang lain sudah bisa menjahit, ibaratnya ya, sudah bisa ini, yang kamu belum bisa apa-apa nih, kayak gitu kan, belum jadi, bajumu bolong-bolong, ibaratnya gitu ya, ekstrimnya gitu, masang kancing aja nggak bisa. Nah ini kan artinya iklan secara manfaat. Nah yang satunya karena dia prestis, ya itu yang digali gitu ya, itu yang dipromosikan, nanti pakai model gitu yang terlihat cantik menggunakan itu, kemudian promosinya ada ketika menggunakan itu tuh udah naik kelas gitu ya dia ya, tadinya kelas 1 jadi SMP, SD jadi SMP, nggak, maksudnya dia jadi naik levelnya dia, jadi meningkatkan rasa kepercayaan diri, promosinya kan seperti itu ya. Jadi bagaimana meningkatkan nilai itu ya kita memang bisa menggunakan berbagai macam cara, tergantung nanti bagaimana sasaran kita itu menggunakan kumpulan melihat produk kita itu sebagai manfaat yang mana, intinya gitu. Bisa dipahami ya? Bisa Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Nah ini pertanyaan-pertanyaan disimpan buat minggu depan ya, nanti kalian kumpulkan karena ini waktunya udah habis, sudah jam 12 pas ya. Jadi terima kasih ya kalian ini mempunyai atensi, mudah-mudahan ini akan berlangsung terus sampai dengan akhir semester ya. Kayaknya kita sudahi aja dulu ya pertemuan hari ini. Mungkin saya tadi menjelaskan dengan cara yang sangat cepat gitu, yang kebanyakan cerita ngomong, jadi mohon maaf apabila mungkin materi utama atau inti itu kurang tersampaikan. Jadi minggu depan kita ketemu lagi, kalau masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan yang hari ini pun nggak masalah ya. Jadi minggu depan kita akan masuk ke strategi untuk bisnis jasa ya. Karakteristik dan strateginya. Materi sudah saya share, kalian boleh baca dulu. Nanti kalau ada beberapa hal yang membingungkan seperti yang tadi itu, kalian boleh tanya saya. Itu ya. Ya sudah, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas semua fasilitas yang sudah diberikan ya, sehingga kita yang diberikan oleh FIB ya, sehingga kita bisa ketemu pada hari ini. Pesan saya selalu di akhir perkuliahan adalah jaga kesehatan ya, jaga jarak, jaga prokes ya. Semoga aman semua untuk kalian dan keluarga kalian ya. Sampai ketemu lagi minggu depan dah. Bye-bye. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu.